saya streamingkan. Oke, silakan bisa dimulai Mas Mif. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam Bapak Ibu peserta pendampingan piloting PPG guru tertentu gelombang yang pertama yang saya banggakan ya. Selamat malam kepada Pak Eko, Ketua Komunitas Belajar Guru Pembelajar Demak, juga tim. Selamat malam kepada Bu Salamah, selaku mentor yang akan membersamai teman-teman semua malam ini. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, limpahan berkah serta nikmat berbagai nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini, bertemu lagi dalam sesi pendampingan piloting PPG guru tertentu gelombang pertama dalam keadaan sehat. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir ini. Bapak Ibu Guru, seperti biasa untuk agenda pada malam hari ini, Bapak Ibu akan mendapatkan pendampingan terkait materi-materi dalam piloting PPG guru tertentu gelombang yang pertama dari mentor kita Bu Salamah. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang mungkin akan disampaikan oleh Pak Eko. Kepada Pak Eko, kami persilakan untuk memberikan sedikit informasi pada malam hari ini. Monggo Pak Eko. Oke. Terima kasih Mas Mif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Salamah selaku mentor yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya yang luar biasa nih. Ya mudah-mudahan kami doakan sehat selalu Bu, membersamai kami sampai sukses, sampai apa yang kami cita-citakan nanti bisa terlaksana. Oke, pertama marilah kita bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah pada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada malam hari ini. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Oke, yang pertama saya mau menyapa Bapak Ibu dulu yang alhamdulillah malam ini diberikan kesehatan sehingga bisa hadir pada kegiatan Zoom yang ketiga ini. Ini saya melihat apresiasi sekali dan sangat bangga pada Bapak Ibu. Jadi keikutsertaan Bapak Ibu di UKPPG ini, di PPG piloting 2024 ini tidak sekedar mengikuti kegiatan dari kementerian, tapi Bapak Ibu dengan mengikuti atau bergabung bersama kami ada proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di luar sana mungkin ada beberapa teman-teman kita yang mencari cara secara instan, tapi Bapak Ibu di sini berjuang melewati proses kurator atau kurasi yang begitu melelahkan mungkin dari sebagian Bapak Ibu, dan alhamdulillah dari apa yang Bapak Ibu dapat lakukan ini mudah-mudahan pada akhirnya nanti ketika Bapak Ibu menjadi seorang guru yang profesional, ketika ditanya tentang media belajaran, tentang modul ajar atau RPP dan teknik, metode dan lain sebagainya, Bapak Ibu paham dan bisa menjelaskan kepada junior-junior Bapak Ibu. Dan nantinya ketika Bapak Ibu menjelaskan itu juga paham betul ya. Apalagi hari ini kita dibersamai Bu Salamah, seorang mentor yang sudah tidak asing lagi, namanya juga sudah di mana-mana nih terkenal Bu Salamah nih ya. Jadi Bapak Ibu ketika mendapatkan insight dari beliau, mudah-mudahan nanti ketika uji kinerja Bapak Ibu bisa menghadapi dosen atau pamong yang membersamai Bapak Ibu atau yang saya bahasanya itu ngetes Bapak Ibu terkait materi yang ada di PMM dan terkait UKPPG tersebut. Gitu aja dari saya Mas Mif. Mudah-mudahan kegiatan malam ini bisa bermanfaat dan nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan hal-hal yang dari Bu Salamah.
Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas tambahan atau atas sambutan serta pengarahan kepada rekan-rekan peserta pendampingan piloting guru PPG guru tertentu gelombang pertama. Untuk selanjutnya kami silahkan kepada Bu Salamah untuk memberikan materi serta memberikan berbagai kepada rekan-rekan peserta pendampingan. Silakan Bu Salamah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apakah ayatnya warahmatullahi wabarakatuh. sudah terlihat, Pak? Sampun, Bu. Ya, oke. Hari ini bahasanya sangat menarik ya. Bahasanya sangat menarik. Ketika saya belajar atau membaca kiriman dari Pak Eko, saya berpikir, loh, panjang sekali. Ternyata apa yang diamalkan oleh Pak Menteri ini ya terkait dengan keberagaman peserta didik dan inklusivitasnya, ini banyak sekali yang harus dikaitkan dengan kompetensi guru, itu yang pertama. Yang kedua, menekan bullying juga. Keempat, kelima, jadi saya punya konklusi yang besar sekali di otak saya. Baiklah, kita mulai hari ini. Sudah terlihat ya PPT-nya ya. Ini PPT-nya tadi pagi saya udah buat, ternyata hilang di Canva-nya. Saya buat lagi dan aduh, krodit sekali. Baik, saya mulai. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, agenda hari ini yang pertama perkenalan, kemudian yang kedua adalah sesi keberagaman, paparan sesi keberagaman peserta didik. Yang ketiga adalah sesi tentang pendidikan inklusif, dan yang terakhir tanya jawab serta penutup. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Ini sedikit profil saya, tidak usah banyak-banyak, walaupun kalau saya tulis banyak itu banyak sekali, sombongnya. Dan mari kita langsung masuk ke materi supaya singkat, padat, dan jelas. Apa sih yang dimaksud dengan keberagaman peserta didik? Jadi, keberagaman peserta didik adalah variasi atau perbedaan yang ada di antara siswa dalam suatu kelompok pendidikan. Ini mencakup dimensi seperti latar belakang sosial, budaya, agama, kemampuan akademis, gaya belajar, disabilitas, jenis kelamin, bahasa, dan identitas lainnya. Nah, tadi saya lupa bilang, ternyata apa keberagaman peserta didik dan inklusif itu nanti erat kaitannya dengan anti radikalisme. Ketika saya membedah materi anti radikalisme, kemudian di dalamnya ada intoleran, ada radikalisasi, itu ternyata erat kaitannya dengan ini. Itu mengapa secara tidak langsung pendidikan anti radikalisme dimasukkan dengan materi yang berbunyi beda. Jadi materinya tentang keberagaman peserta didik dan nanti ada inklusif atau pendidikan inklusif. Keberagaman ini menunjukkan bahwa setiap siswa adalah unik dan membawa perspektif serta pengalaman yang berbeda ke dalam proses belajar mengajar. Maksudnya apa? Bahwa setiap anak itu unik. Nanti saya jelaskan di bawahnya. Kemudian, keberagaman peserta didik juga menuntut pendidikan yang inklusif dan responsif. Sudah tidak zamannya lagi guru itu kamu bodoh, kamu gini. Enggak. Tapi sudah bagaimana zamannya guru itu responsif terhadap apa? Inklusivitas yang ada atau keberagaman peserta didik yang ada, sehingga setiap peserta didik itu merasa diterima, dihargai, dan didukung dalam mencapai potensi mereka, terlepas dari perbedaan yang mereka miliki, apapun itu perbedaannya. Sebenarnya kalau ini kita kaitkan juga di dunia kerja juga bagus. Apakah setiap pemimpin itu harus punya ini? Harus. Karena guru kan pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Kalau kepala sekolah pemimpin pembelajaran di dalam satuan pendidikan, korwil pemimpin pembelajaran di satuan kecamatan dan lain-lain. Maka mereka harus paham tentang apa sih tentang inklusivitas dan responsif. Leadership itu penting sekali kaitannya dengan ini. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat apa macam-macam. Ini ada latar belakang sosial ekonomi, ada budaya dan etnisitas, ada kemampuan akademik, ada gaya belajar, disabilitas atau kebutuhan khusus, dan jenis kelamin. Maksudnya adalah ini keberagaman yang ada di SD, di SMP juga. Ini saya ngambil yang paling penting ya, saya ambil ada latar belakang ekonomi, ada budaya, ada akademis,
ada gaya belajar dan lain-lain. Mari kita bahas satu persatu. Bagaimana jika Bapak Ibu menemukan anak yang memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda? Ini di sini siswa berasal dari berbagai kelas sosial dan kondisi ekonomi yang berbeda, yang mempengaruhi pengalaman hidup dan akses mereka terhadap sumber daya pendidikan. Nah, misalkan, saya kasih contoh ya, misalkan, ketika saya berbicara di sekolah saya, di SD saya, anak-anak anak-anak pagi harus makan dengan sayur, saya tetapkan di sekolahan, dari sekolahan programnya saya tetapkan gitu, one bowl one bottle, saya terapkan. Makanannya Senin, lauknya ini, oh enggak bisa. Kenapa? Karena mereka kondisi ekonominya berbeda. Beda ketika di satu sekolahan, katakanlah yang sosial ekonominya itu merata, kayak di sekolah swasta. Di sekolah swasta yang katakanlah sekolah-sekolah swasta bagus, itu menurut pandangan saya, atau sudut pandang saya tidak ada orang yang marginnya bawah. Kenapa? SPP-nya aja minimal 3 juta. Pastilah mereka orang berada. Jadi kalau di sekolah-sekolah negeri, kemudian di sekolah-sekolah pedalaman, atau di sekolah-sekolah daerah seperti saya, ini latar belakang sosial ekonominya beda-beda. Ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang medium. Tapi ada satu sekolahan yang rata-rata. Ya. Kemudian budaya dan etnisitas. Peserta didik mungkin berasal dari berbagai kelompok budaya, etnis, atau agama yang berbeda, yang membawa perbedaan nilai, tradisi, bahasa, dan kebiasaan. Saya ambil contoh satu cerita di sekolah saya dulu. Di sekolah saya itu ada yang beragama, maaf, Nasrani ya, di sekolah saya yang dulu. Ketika berbeda agamanya di sana, bagaimana tesnya, bagaimana perlakuannya? Oh, ketika pelajaran agama Islam dia keluar dong. Tapi kan ada di sekolah negeri ketika anak-anak itu pelajaran PAI, anak-anak yang minor atau yang sedikit atau yang minoritas itu tetap mengikuti. Kemudian tidak tersedianya guru. Guru apa? Kalau di situ misalkan anaknya Buddha ya harus ada guru agama Buddha. Kalau anaknya Hindu ya harus ada guru agama Hindu. Di tempat saya, di RT saya itu ada satu orang yang ngontrak namanya Pak Wayan ya, agamanya Hindu. Saya tanya dong sama dia, kamu sekolah di SD mana? Namanya Komang. Komang di SD Pius, Bu Salama. Nah kalau pelajaran agama gimana? Dia bercerita banyak. Artinya keberagaman itu banyak ya. Ini dilihat dari segi agama. Bagaimana dengan etnis? Kalau saya menganalisa SMP 1 Wonosobo, itu SMP di tempat saya dulu paling bagus, itu banyak sekarang Chinese dulu, Cindo. Sekolah di SMP 1, tapi sekarang nggak ada. Sekarang benar-benar berbau negeri. Dulu ketika saya masih Wiyata Bakti, saya ngelesi anak SMP 1, tapi dia Cindo. Panya Wonosobo gitu ya. Dia etnisnya Cina, tapi dia masuk ke sekolah negeri. Tapi saya lihat sekarang kok mungkin dalam pandangan saya kasat mata nggak ada. Apa yang menyebabkan? Nah tadi itu minor dan mayor ya, dan lain-lain. Kemudian akademis, setiap siswa memiliki tingkat kemampuan akademis yang berbeda-beda, mulai dari yang berprestasi tinggi hingga yang mungkin memerlukan dukungan tambahan dalam pembelajaran. Di sini ada yang slow learner, borderline, dan katakanlah cerdas, rerata, dan lain-lain. Bu, apa sih bedanya cerdas dan pintar? Cerdas itu tidak belajar pun otaknya udah kerja ya. Tapi kalau pintar tuh karena ulet dan rajin dan tekun. Tapi EQ-nya mungkin rata-rata, rata. Ya mungkin antara berapa ya? Saya lupa 90 sampai 101 kalau nggak salah ya rata bawah. Kalau rata atas tuh berapa yang paling tinggi itu kan 125. 135, 140 itu cerdas luar biasa. Einstein itu. Sedangkan 62 sampai 89 itu borderline. Jadi kalau ditanya kelas 5, kayak tadi saya baru rapat. Bapak Ibu gimana kelas 5? Jalan Bu. Loh, jalan itu maksudnya apa? Ya dia membaca bisa, tetapi jalan. Nah, dalam pemahaman saya jalan itu borderline. Jadi EQ-nya antara 62 sampai 89. Dia butuh bimbingan khusus. Tapi guru-guru kan tidak memahami teori psikologi. Tidak memahami teori psikologi. Kecuali dia kuliah lagi S2 psikologi atau S3 psikologi. Atau membaca penelitian. Atau belajar membaca bukunya. Nah, terutama di SD lah. Di SD sebagai fondasinya. Maka orang-orang sekarang, wali murid sekarang yang katakanlah menengah ke atas, dia lebih menyukai sekolah-sekolah yang ada psikolognya, ada psikiaternya gitu ya. Karena anak-anak kayak gini langsung tertangani dengan baik. Kalau sekolah negeri belum.
Nah, di sini anak-anak yang pintar sekali, tengah-tengah, borderline, slow learner, dan lain-lain terakumulasi dengan baik. Itu mengapa strategi pembelajaran kita harus mencakup semuanya. Dan nanti ini akan diterapkan bagaimana sih penanganannya, dilihat dari mengajarnya, dilihat dari tesnya, dilihat dari dukungan psikologisnya, dilihat dari dukungan komunikasinya, dan lain-lain. Kalau gaya belajar, ini sudah tahu ya, ada visual, ada auditory, ada audiovisual sebenarnya. Kalau visual kan hanya membaca, melihat gambar. Kalau auditory itu mendengarkan. Kalau audiovisual itu video. Jadi beda ya. Jadi ada tag-nya, video yang berbasis tag. Ada tag, ada suara, ada gambar. Itu audiovisual. Tapi orang cenderung mengatakan dia visual sama auditory. Visual itu membaca dengan gambar, dengan mapping map gitu ya. Kalau auditory dengan radio mendengarkan ya, dengan suara-suara. Tapi kalau audio visual itu tampilan gambar sama suara. Sedangkan kinestetik itu adalah dengan fisik ya, dengan gerakan. Terus disabilitas atau kebutuhan khusus. Beberapa siswa mungkin memiliki disabilitas fisik, mental, sensorik, atau belajar yang memerlukan penyesuaian dalam metode pengajaran dan aksesibilitas lingkungan belajar. Nah, saya bahas ini menarik sekali. Menarik sekali bagi saya di sini. Karena apa? I have it. Saya menyukai ini dan saya mengalaminya gitu ya. Kemudian saya terapkan pada anak saya. Karena saya nggak punya subjek untuk penelitian di kelas. Saya nggak memiliki kelas. Maka subjek saya anak saya. Sekarang disabilitas fisik misalkan ya kayak, maaf ya, tidak punya tangan, tidak punya kaki, buta, tuli. Kalau tuli katakanlah pakai alat ear itu yang model. Ini sekarang canggih sekali ya. Kalau buta pakai huruf braille dan lain-lain gitu ya. Tapi bagaimana dengan disabilitas mental? Disabilitas mental itu apa? ADHD, anxiety disorder, banyak sekali. Karena ada yang nggak bisa anteng, gitu, gitu, seru gitu. Ya, orang mengatakan itu hiperaktif. Ternyata hiperaktif dibagi lagi grade-nya. Saya sedang mempelajari itu. Ya, dibagi lagi grade-nya. Anak yang kalau belajar tuh gini, terus nggak bisa anteng. Anak bocah gitu ya, marah. Ini dia tidak akan anteng. Karena apa? Dibutuhkan ilmu khusus untuk menangani anak-anak yang mental. Kalau disabilitas fisik jelas terlihat ya, jelas terlihat. Tapi bagaimana dengan yang disabilitas mental? Misalnya anaknya mudah marah, tantrum, dipegang sedikit, gitu. Atau selalu terburu-buru, tergesa-gesa, atau selalu marah-marah. Ini mental. Ada anxiety disorder, ada anak yang selalu cemas, selalu takut, selalu bingung. Kalau maju itu dan berdek. Ini penyakit mental. Itu kalau tidak ditangani dengan baik, ini anak-anak kasihan. Ya, dan ternyata itu banyak sekali ya, mungkin satu faktor genetika, dua faktor masa lalu. Ketika anak kecil itu orang tuanya marah-marah atau pernah dinakali teman tapi tidak terselesaikan dengan baik, ingat, ini bisa menimbulkan penyakit mental. Maka saya itu menjaga sekali jangan sampai Sean itu terluka mentalnya, walaupun aku kayak hantu gitu ya. Nggak boleh mental, tapi ternyata kadang-kadang kita harus jadi strict parent ya. Oke, kalau sensorik apa sih? Disabilitas sensorik itu gini. Ada anak-anak yang disentuh aja, disentuh sudah langsung gitu ya, sensorik. Atau dengan sentuhan, dengan disentuh, atau tidak dengan sentuhan, atau dengan hal-hal yang gini maksudnya. Dicubit gini dia langsung sakit sekali. Ada yang dicubit nggak sakit. Ada yang sifatnya sensorik gitu, sensorik sentuhan gitu, sentuhan sensorik, bukan motorik ya. Nah ini yang sulit di apa ya, sulit dianalisa oleh guru. Tidak semua guru mampu memahami ini. Kalau yang disabilitas fisik, I say yes for it, but no for mental. Tidak semua guru memiliki assessment kecuali di bawah psikolog, atau memang guru itu belajar secara lebih dalam tentang teori psikologi. Kemudian jenis kelamin dan identitas gender. Nah ini yang sangat menarik sekali. Sangat menarik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya cintai, dan tentu saja guru hebat. Ada perbedaan dalam memperlakukan anak laki-laki dan perempuan. Contohnya saya kasih contoh saya tuh ketika saya TK ekspektasinya tinggi sekali.
TK nanti bacaannya gini, kelas 2 udah khatam Quran. Ekspektasi saya. Guru ngajinya pagi, siang, sore, malam. Ekspektasi saya. Dengan hitung-hitungan, kalau sehari ini hafal gini-gini, maka dalam waktu TK 0 kecil, 0 besar, 1, 2, 4 tahun bisa hafal Quran. Tapi apa yang terjadi? I have stress. Saya stres. Saya stres. Sampai saya bawa ke psikolog, ke psikiater. Saya terlalu tergesa-gesa dengan anak saya. Ternyata anak laki-laki dan anak perempuan itu perkembangan kognitifnya berbeda. Anak laki-laki berkembang dulu otak kanannya, kayak bermain, bercerita, terus ini. Sedangkan otak kirinya itu tidak tumbuh dengan cepat. Dia akan balance, akan seimbang ketika umur 18 tahun anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan, itu mengapa anak perempuan itu kecil-kecil udah pada pintar menghafal, rapi, dan lain-lain. Karena begitu lahir saja, dia otak kiri dan kanannya udah seimbang, udah balance. Maka kadang-kadang laki-laki itu kelihatan pinternya ketika kuliah kelas 3 SMA atau kuliah. Mau disadari dan tidak disadari, itu coba kita cari subjek dan dianalisa dan diteliti. Itu juga berpengalaman pada bapak-bapak. Kenapa sih bapak-bapak itu seperti ini, seperti itu? Kalau di-grade-kan dengan teori otak laki-laki dan otak perempuan beda. Kalau perempuan sama laki-laki beda sekali. Juga misalkan dalam keadaan lapar, kita nggak boleh nyuruh-nyuruh laki-laki, anak laki-laki. Kenapa nggak masuk? Karena otak anak laki-laki itu nomor 1 di perut. Jadi ketika anak-anak sudah kok lapar mau istirahat, suruh makan gitu. Kita nggak bisa ngajar anak laki-laki dalam keadaan lapar. Kalau anak perempuan masih bisa. Nah, jadi di sini kita perlu jeli sekali. Makanya jadi guru tuh kalau menurut saya harus pintar. Ya, ini berdasarkan jenis kelaminnya. Oke, sekarang saya lanjutkan tentang ADHD. ADHD, gangguan pemusatan perhatian yang disertai hiperaktif. Di sini Bapak Ibu sekalian, kelihatan nggak sih? Aduh, saya close. Ya, oke. Kelihatan Bapak Ibu? Ya. Di sini kondisi anak. Jadi berdasarkan modul yang banyak ditemui di SD itu ada ADHD, ada anak dengan peserta di obsesif kompulsif disorder atau gangguan obsesif kompulsif. Kemudian peserta didik dengan bakat kecerdasan istimewa, peserta didik dengan autisme, peserta didik yang mengalami trauma pelecehan teman sebaya, peserta didik disabilitas visual, peserta didik dengan kondisi miskin absolut. Ini yang akan saya bahas. Kalau yang tadi ini adalah pengembangan dari modul ini. Jadi di modul hanya ada ini ya, 1-7. Ini saya melakukan ekspansi di sini. Nah, ADHD tadi sudah saya jelaskan. ADHD itu beda-beda ya. Pada ADHD yang sangat ekstrim, ada ADHD yang sangat ekstrim, tidak bisa duduk, tidak bisa tenang. Terus dia hanya fokus pada satu hal. Saya pernah menemukan, ini kisah nyata, satu anak dengan ADHD ekstrim. Bener-bener lemari jadi panjat. Mau dipajat ke rumah saya kan, wah itu sedih. Ini gila, ini anak pasti ini kelainan, saya bilang gitu. Terus suami saya bilang, Pak Mar, ngomong sing hati-hati gitu. Dia datang ke rumah saya sejak umur 4 tahun. Sekarang umurnya sudah 7 tahun. Ternyata di umur 6 tahun dia diperiksakan ke dokter kena ADHD ekstrim. Dan apa contohnya, dia nggak bisa fokus. Dia hanya bisa fokus kalau ada gerdus, disobek-sobek. Apakah seumur hidup bisa sembuh? Kecuali penanganan sangat komprehensif. Dari siapa? Dari ahli bedah saraf, dari ahli tumbuh kembang, dan tentu saja support orang tua. Maka akhirnya saya bilang, alhamdulillah ya Allah, saya diberikan anak, ya walaupun waktu kecil itu saya memiliki agak beda dengan anak yang lain ya, tapi ternyata sekarang tumbuh baik, because I am tiger mother. Karena saya menerapkan banyak sekali, ibaratnya saya tuh kayak strict parent gitu loh, saya harus gini, ini harus gini, harus gini, harus gini gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Lalu apa yang dapat diberikan agar anak didik dapat berpartisipasi dalam pembelajaran? Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan anak yang ADHD, kita lihat ADHD-nya. Pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah cek dulu ke psikolog. Ya kalau enggak, bilang sama kepala sekolahnya gimana caranya. Lalu tahu penanganannya bagaimana. Kalau ADHD-nya itu parah banget, dia pasti akan fokus pada satu hal dan nggak bisa diem.
nggak bisa diem. Dia pasti akan dijagain oleh orang tuanya. Itu yang parah. Tapi kalau dia sudah bisa duduk, kemudian bisa fokus sedikit itu, ya biarkan dia fokusnya dengan fokus itu. Jangan dipaksakan dengan fokus yang lain gitu. Terus duduknya bagaimana? Biarkan membaur, biarkan membaur. Itu adalah partisipasi yang perlu kita berikan dalam proses pembelajaran. Namanya juga inklusif. Bu, kan harusnya pakai guru inklusif. Harusnya. Tapi kan sekolah negeri nggak punya. Kalau toh punya, dia juga tetap harus ini. Minimal kalau menurut saya sih S1-nya PGSD, S2-nya psikologi lah. Dia ambil, kalau enggak ya psikologi, ambil psikologi gitu. Agar paham ADHD. Kemudian ini, peserta didik dengan obsesif kompulsif disorder atau gangguan obsesif kompulsif. Ini gangguan. Lagi belajar, cedik, segini, hilang. Mabiar. Kayak saya sebenarnya. Dia lagi belajar gini. Tuh ada suara cedik gitu. Dia langsung fokusnya hilang. Ini termasuk gangguan. Ada kan anak yang belajar dia harus tempat yang hening gitu ya. Ada kalau yang ramai itu dia nggak bisa, dia noise nggak bisa. Kalau saya amati anak saya kayak gitu, dia di sekolahan saya lihat sekarang udah berkembang bagus ya di kelas 3 ini saya lihat saya pegang sendiri. Saya ngelesi walaupun sampai jam 10 malam saya lesi sendiri gitu. Uh, Ketika ada suara rame dia nggak bisa mengerjakan. Di sekolahan tuh selalu nggak selesai. Ada connecting book orang tua selalu tidak selesai. Pekerjaannya selalu tidak selesai. Ketika saya tanya, aku tuh nggak bisa fokus. Ketika saya pelajari, pertama saya latih fokusnya 5 menit, kemudian saya latih fokusnya 10 menit, sekarang bisa fokusnya 45 menit. Untuk anak umur 8 tahun dengan anak laki-laki fokus 45 menit, dia struggle terus, menurut saya udah bagus. Udah bagus. Dan nanti juga kita lihat, anak itu tipenya apa gitu. Oh, anak satu kalau belajar sendiri nggak bisa, dia sudah temennya satu. Benar, dua nggak bisa dia namanya sosial mikro. Nah gitu. Kemudian peserta didik dengan bakat kecerdasan istimewa. Gimana pembelajarannya? Bapak Ibu harus menggunakan proses pembelajaran pengayaan di sini. Kalau temannya dikasih satu materi, dia dikasih 2 materi. Dengan cara apa? Membaca sendiri bisa, dengan Bapak Ibu pakai modul bisa, dengan Bapak Ibu menggunakan, ya terserah Bapak Ibu seperti apa. Gitu, ini. Kemudian peserta didik dengan autisme, ini juga sama Bapak Ibu. Autisme itu kan nggak bisa diem. Ciri-cirinya tuh matanya nggak bisa eye contact. Mata sama mata nggak pernah mau ketemu. Jadi kalau bapak ibu di sekolahan menemukan anak, matanya tuh nggak pernah mau stoan sama mata kita gitu loh. Itu bisa ini jarang lah, ini bisa. Itu autisme. Apakah ini bisa sembuh? Kalau menurut saya bisa ketika orang tuanya itu benar-benar tiger mother. Tiger mother tuh apa sih? Bukan ibu macan gitu, bukannya maksudnya dia tuh sangat struggle gimana sih aku bisa sembuh dari sakitnya gitu. Itu bisa dengan bantuan apa? Dengan bantuan awalnya dengan obat-obatan, setelah dengan obat-obatan kemudian obatnya dengan terapi juga, terapi dari dokter tumbuh kembang dan lain-lain gitu. Bapak Ibu, kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena saya ngalamin. Anak saya itu kejang-kejang terus dulu berhenti minum obat tahun 2019. Pada saat waktu yang sama saya pun sakit-sakitan. Luar biasa sekali pengalaman hidup saya gitu ya. Akhirnya di saat saya sakit, saya operasi, anak saya juga pernah masuk rumah sakit. Saya bertemu dengan Profesor Herini, Profesor Herini satu lagi yang dari Sarjito saya lupa namanya. Itu ahli bedah saraf anak. Saya tanya, ternyata kalau anak ini ini itu sarafnya, gelombang sarafnya. Pemicunya apa? Pemicunya, kalau bicara pemicu nanti bapak-bapak marah nih. Pemicunya banyak sekali ya. Tapi yang jelas sih nomor satu keturunan. Itu keturunan. Makanya kalau dari dulu itu orang-orang dulu bibit bebet bobot, I say yes for it. Saya setuju. Kenapa ibu, genetik bapak itu akan menurun semua ke anak-anak kita. Maka kalau dari sekarang kita misalkan mengenal, saya kok mengenal itu ya, keluarganya baik, perjodohan enggak apa-apa. Kalau menurut saya, kenapa zaman dulu tuh orang untuk perjodohan, satu, hartanya nggak akan pergi ya. Dua, kita tahu latar belakangnya, bibit-bibit bobotnya. Setidaknya itu, karena bibit itu akan menentukan sekali anak-anak kita. Kesehatan mentalnya, kesehatan fisiknya, dan lain-lainnya. Kan penyakit itu kan menurun. Di dalam DHA, di dalam RNA itu tersimpan. Kalau dia muncul di orang itu namanya dominan. Tapi kalau dia tidak muncul di orang itu namanya resesif. Hanya membawa.
Saya kasih contoh saya. Misalkan di atas saya ada yang gila. Saya nggak gila, tapi saya membawa gen gila. Anak saya bisa gila, bisa enggak, tergantung gennya dominan apa resesif gitu. Tuh 1000 turunan gila nggak hilang. Demikian juga cancer. Demikian juga apa-apa-apa. Kecuali penyakit yang disebabkan oleh bukan degeneratif. Gitu. Oke, kemudian ini. Peserta didik dengan mengalami trauma pelecehan teman sebaya. Nah, kalau mengalami teman sebaya, bagaimana pembelajarannya? Ini duduknya, kemudian duduknya, tempat duduknya, bagaimana kita mengajar, bagaimana kita membawakan, bagaimana kita berinteraksi. Ini harus diperhatikan sekali. Anak-anak dengan trauma pelecehan teman sebaya, ini kalau lihat temannya itu udah nangis. Dan harus, gitu. Gimana dukungan moral kita, komunikasi kita, pembelajaran kita juga kita kalau menampilkan pembelajaran jangan sampai nyerempet-nyerempet yang buat trauma dia muncul gitu. Ini teman sebaya ada nggak sih? Ada pasti. Kemudian peserta didik dengan disabilitas visual, kalau ini jelas dengan huruf braille ya, ini jelas. Kalau ini peserta didik dengan kondisi miskin absolut, miskin sekali. Kalau miskin sekali biasanya maaf sekali, kadang stunting gitu ya dan lain-lain. Ya ini dalam pembelajarannya juga harus pelan-pelan. Karena apa? Ini ya susah support juga. Karena saya juga ada di sekolah kayak gitu ya. Banyak lah. Jadi di sekolah-sekolah tertentu akan dominan anak, kalau di tempat saya borderline itu dominan anak borderline di sekolah saya, tapi nggak tahu di tempat Bapak Ibu. Nah, itu adalah bagaimana cara kita menyesuaikan. Sebenarnya saya bisa mengeksplor ini lebih dalam, lebih luas, tapi nanti terlalu panjang. Jadi nanti bisa di sesi tanya jawab. Oke, bagaimana Bapak Ibu dengan apa kita melaksanakan atau dengan apa kita menjalani itu semua dengan program ya spesifik, measurable, achievable, realistic, timely, dan goalnya apa? Yang pertama, Bapak Ibu harus tahu, memahami perbedaan gaya belajar, kemampuan dan kebutuhan khusus siswa. Itu mengapa ada tes diagnostik dan tes non-diagnostik. Tapi kebanyakan dari Bapak Ibu kalau tes diagnostik dan tes non-diagnostik itu download di internet, di print. Mengapa sih nggak buat sendiri? Kalau suruh buat sendiri kan yang simpel, bisa lama gitu. Ya kalau saya sebagai kepala sekolah gitu, ya udahlah gitu. Tapi aslinya saya tuh pengen sesuatu yang perfect gitu loh. Ayo saya bantu, kamu butuh apa gitu. Saya pengennya gitu, kita lihat dulu anaknya seperti apa gitu. Kemudian menyediakan materi, metode penilaian sesuai dengan kondisi peserta didik. Metode penilaian dengan kondisi peserta didik. Maka materi itu dibuat harus sesuai dengan tahapan psikologis anak. Bu, berarti kalau ngajar anak yang tunanetra seperti ini, anak yang borderline, oh tidak, ya tidak, saya katakan tidak. Lalu gimana Bu maksudnya? Contoh, di kelas kita saya katakanlah sekarang perbedaan kognitif ya, yang mudah ya, perbedaan kognitif. Maka Bapak Ibu kalau mengajarkan matematika ya pakai teorinya teori Brunner. Kemudian misalkan kalau Bapak Ibu misalkan Halo, Salama. Suaranya hilang. Halo, Kak Eko. apanya gimana? Halo? Oke. Tadi suaranya hilang, Bu. Oh, sekarang Oke. halo? Sekarang Oke. ada? Ada, Bu. aman. Oke, aman. Oh, iya, iya. Sampai mana ya? Aku lupa. Oh, ini. Kemudian memilih bahan ajar yang mencerminkan keberagaman. Spesifiknya, evaluasi dapat diukur melalui peningkatan keterlibatan dan pencapaian siswa, serta respon positif dan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Itu evaluasi. Apa bedanya evaluasi sama penilaian? Beda. Kalau penilaian tuh gini, berapa nilai kamu? 100. Evaluasi. Mengapa sih anak yang nilainya 100 itu cuma 1? Itu evaluasi. Mengapa sih di kelas saya kok nilainya banyak yang jelek? Tuh evaluasi. Saya flashback. Oh, apa evaluasinya? Oh, dievaluasi. Direnungkan kembali, direfleksikan kembali. Itu mengapa ada refleksi? Refleksi itu bagian dari evaluasi. Ya. Kalau di tempat saya hampir setiap hari, Bu, tadi ada masalah apa gitu, Bapak. Kalau siang resmi 2 minggu sekali, kalau enggak istirahat kita ngobrol-ngobrol. Nah itu. Kemudian
measurable. Menerapkan diferensiasi pengajaran dapat dicapai dengan perencanaan matang dan fleksibilitas dalam pengajaran. Tadi kalau ini kan mencerminkan diferensiasi itu kan bisa diferensiasi kognitif, bisa diferensiasi gaya belajar. Kalau yang dipelajari di guru penggerak sama di PMM itu hanya diferensiasi gaya belajar. Sedangkan pada dasarnya diferensiasi itu banyak juga dilihat dari banyak hal, 9 kecerdasan ya. Itu dilihat dari kecerdasannya ada 9, tapi yang kita pahami, yang kita pelajari itu adalah yang auditory, visual, dan kinestetik. Oke, kemudian penggunaan pembelajaran yang diverse. Diverse itu adalah berbeda, realistik dan relevan. Realistik itu sesuai dengan keadaan dan relevan untuk menciptakan pengalaman belajar yang inklusif. Misalkan gimana sih Bu Salama, terlalu susah ya. Jadi gini penggunaan pembelajaran gitu. Kita misalkan hari ini mau belajar tentang pecahan. Cari dong sesuatu pecahan yang menarik. Tapi jangan yang bulatan, karena bulatan itu nggak selalu adil. Bisa pakai apa? Kita bisa menggunakan katakanlah plastisin. Plastisin mudah ya. Kalau kita mau belajar tentang pecahan, diverse, realistik, dan relevan. Ini masuk di otak sekali anak-anak. Anak-anak hari ini kita mau belajar pecahan. Jangan langsung anak-anak pecahan tuh sama dengan 1 dibagi 2 berarti 1/2. Oh no, tidak seperti ini. Anak-anak bersama punya plastisin 1. Ini berapa? 1. Kalau 1 ini mau Bu Selma bagikan kepada Mas Miftah dan Mas Eko, gimana ya cara membaginya? Dibagi 2 Bu Selma. Oke, dibagi 2. Bisakah dibantu Bu Selma? Bisa. Berarti sama rata ya Bu Selma? Ya dibagi. Oh ya, kalau begitu berarti Mas Miftah mendapatkan berapa? Setengah. Mas Eko berapa setengah? Kok bisa setengah dari mana? Kan separuhnya itu. Separuh itu dari mana? 1 dibagi 2 orang. Nah, ini sudah masuk Brunnernya. Ini diverse, realistik, dan relevan. Orang terlalu kadang terlalu tergesa-gesa. 1 dibagi 2 itu sama dengan 1/2. Setengah loh langsung. Jadi tidak, juga belum pada realistiknya dulu. Realnya dulu. Kenapa? Lebih terbaca, lebih terkonsep di otak anak. So kalau gitu ngajar tuh susah ya. Kalau menurut saya ketika kita memahami tentang pendekatan, memahami tentang teori itu mudah, nggak usah bawa bukunya, kita pakai CP aja dah, CP dipegang, itu udah langsung mengembara otak kita. Tapi kalau guru yang nggak paham, udah ada CP, udah ada bukunya masih bingung. Contohnya, saya kasih contoh yang kelas 3. Kelas 3 tuh gini berbunyi, CP-nya berbunyi, peserta didik mampu memahami, saya lupa menganalisa memahami, tentang penggolongan hewan, tentang keberagaman hewan. Nah, keberagaman hewan kan bisa dilihat dari tulang belakangnya, bisa dilihat dari makanannya, bisa dilihat cara berkembang biaknya, dan lain-lain. Maka ini harus diajarkan oleh guru. Masa kelas 3 sudah ada Annelida, ya, Arthropoda, Cnidaria, Mollusca, Platyhelminthes, Porifera, itu sudah ada. Omnivora, herbivora, karnivora, ovipar, vivipar, ovovivipar, sampai soal yang saya lihat ya kemarin di buku Erlangga, itu soalnya Sean. Gini soalnya, saya masih ingat sekali. Ini soalnya HOTS. Di suatu pantai, kamu menemukan hewan berkaki 6 dan berbuk. Hewan ini memiliki bulu yang keras dan bisa terbang. Dalam kelompok apakah aku? Ini kalau guru tidak menanamkan konsep Arthropoda, Cnidaria, ini nggak akan bisa. Jawabannya tuh Arthropoda, gitu. Terus ada gambar penguin. Coba sebutkan binatang yang segolongan dengan aku. Itu kan Aves penguin. Anak mikirnya bisa jadi penguin itu bukan Aves, bukan bangsa burung. Padahal penguin itu bangsa burung atau Aves. Itu kelas 3 loh, kelas 3 SD. Kelas 3 SD sekarang. Kenapa? Karena saya yang kelas 3, jadi saya ngubluk-ngubluk CP-nya. Saya ngubluk-ngubluk CP-nya, matematikanya. Saya ngubluk-ngubluk, saya belajari, saya cari buku-bukunya. Bener-bener matang. Itu 4 kali pertemuan baru paham satu materi itu. Nah, bagaimana dengan di sekolahan? Nah, kalau saya kemarin menggunakan banyak ya, dengan
gambar apa video, kemudian dari video itu dicermati anak-anak. Setelah itu yuk kita tanya jawab tentang video tadi. Tadi di video bercerita tentang apa ya gitu. Oh ya, saya pakai teknik coaching. Oh iya, terus saya kalau anak-anak lupa saya putar lagi. Jadi bener-bener saya apa memposisikan diri saya sebagai fasilitator bagi anak saya gitu. Dan goalnya lumayan. Goalnya lumayan. Anak saya merasa gembira, oh, kan yang ngajarin mama aja dong gitu. Kenapa guruku nggak seasik mama? Cie. Gitu. Beneran ini tadinya yang anak saya di sekolahan apa kalau apa di kelas menyelesaikan soal peringkat 1 atau 2 dari belakang, kemarin lomba apa-apa bisa menang. Kenapa? Karena saya tahu teorinya, psikologisnya bagaimana menangani anak dengan karakteristik seperti saya, anak saya. Ini yang perlu Bapak Ibu terapkan. Dan ilmu itu kita terapkan juga kepada anak kita gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Timely-nya. Timely-nya tuh waktunya. Pemahaman mendalam terhadap keberagaman, menerapkan diferensiasi pengajaran dan penggunaan bahan ajar yang diverse. Diverse itu adalah keberagaman, beragam, berdiferensiasi. Ya, ini timely-nya. Goalnya pemahaman mendalam terhadap keberagaman, menerapkan diferensiasi pengajaran, penggunaan bahan ajar yang diverse. Artinya di sini guru, kata kunci konklusinya di sini adalah medianya harus beragam, kontekstual, realistik. Kalau kita berbicara tentang luas layang-layang, bawalah layang-layang ke kelas. Jangan gambar layang-layang, bawa layang-layang gitu. Oke, itu seperti itu. Kemudian, sekarang pemetaan kondisi keberagaman peserta didik di kelas. Jenis keberagaman peserta didik. Di sini Bapak Ibu bisa menuliskan apa? Ini adalah tagihannya ya. Kemudian akomodasi yang layak itu sesuai kebutuhan peserta didik apa? Alasan menentukannya apa? Misalkan jenis keberagamannya ADHD. Ini anak itu aja lah, yang anak pinter aja, prestasi tinggi ya. Akomodasi yang layak, di sini ada pengayaan berbasis pengayaan. Alasan menentukan agar anak terpenuhi fasilitasnya, agar anak terpenuhi kebutuhannya, terpenuhi kebutuhan belajarnya. Nah, jadi gini, Bapak Ibu bisa menuliskan itu di situ. Jadi jenis keberagamannya apa saja yang Bapak Ibu temui di kelas apa? Nanti akomodasi yang dilakukan apa? Ini pengayaan. Kalau anak yang misalkan ADHD berarti yang pertama misalkan pendekatan psikologis, yang kedua apa assessment dan lain-lain. Mengapa itu ya? Untuk agar anak terpenuhi kebutuhan belajarnya atau anak mencapai goalnya. Apa goalnya? Ya tujuan belajar CPH itu tercapai. Itu tujuan belajarnya. Ini ada di apa ya? Di LMS yang punya Bapak Ibu. Kenapa saya taruh di sini? Karena supaya Bapak Ibu nanti kalau disuruh membuat praktik baik punya gambaran gitu loh. Walaupun nanti saya akan kasih contoh praktik baik nanti. Praktik baik apa? Tentang keberagaman dan inklusif ini. Ya. Oke. Jadi keberagaman peserta didik itu dilihat dari gaya belajarnya. Kalau ini yang pernah saya ajarin ya, ada verbal linguistik, naturalis, auditory, yang biasa kita kan ini. Visual yang berdiferensiasi di di PMM sama guru penggerak cuma ini. Tapi sebenarnya banyak. Kita pernah bahas ini sama Pak Miftah sama Pak Eko di awal yang tentang assessment berdiferensiasi. Jadi kalau ini ngajarnya gimana gitu ada semua. Jadi berdasarkan gaya belajarnya dan tipe kecerdasannya, anak-anak tuh banyak, ada verbal linguistik, ada naturalis, ada interpersonal, ada intrapersonal, ada eksistensial, ada logis matematika, ada musikal, ada visual spasial. Ada anak yang semuanya bisa, tapi ada juga anak yang semuanya tidak bisa. Ada anak-anak yang menonjol di mananya gitu. Ya, jadi Bapak Ibu harus pahami dulu. Kemudian dilihat dari kebutuhan khususnya. Ada yang permanen dan ada yang temporer. Temporer itu apa sih? Temporer itu artinya temporary apa ya? Temporary itu tidak tetap, nomaden lah bahasanya. Jadi tidak tetap gitu ya. Itu temporer. Contohnya korban bencana alam, terlibat konflik, terlantar, kemiskinan, KDRT, konflik hukum, terlibat depresi, anoreksia, bulimia dan lain-lain. Ini temporary, artinya bisa sembuh. Bisa sembuh. Hanya butuh pendampingan psikologis, butuh pendampingan orang tua dan guru. Tapi bagaimana yang permanen?
Permanen itu yang intelektual cerdas ini permanen, tidak bisa dirubah ya. Misalkan anak IQ-nya 120. Kalau saya pernah debat ya bersama 35 teman saya di program doktoral. Mereka mengatakan kecerdasan itu bisa berubah berdasarkan penelitian. Dia mengirimkan penelitian-penelitian yang Scopus Q1, Q2, Q3 ke grup. Saya tetap enggak. Saya tuh berpikiran bahwa EQ dari hidup, dari lahir sampai mati itu sama. Yang berkembang itu bukan kecerdasannya, tapi kepintarannya. Kalau kecerdasannya tidak, EQ-nya tidak ya maaf, EQ-nya tidak. Tapi yang berkembang adalah kecerdasannya. Misalkan verbal linguistik, tadinya dia punya kemampuan terus ditambah dengan stimulus, dia bisa bertambah nggak bertambah. Itu namanya kecerdasan di sini. Tapi kalau EQ tidak, ya. Terus lambat belajar. Aduh, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak EQ 50, mau Bapak Ibu sehebat apapun anak ini nggak bisa jadi EQ 70. Dia hanya akan paling tinggi di EQ 55. 51, 52 udah syukur alhamdulillah. Dia bisa berjalan di tempat untuk mengikuti pelajaran udah alhamdulillah. Itu pasti Bapak Ibu luar biasa. Tapi kalau dia mengalami penurunan yang tidak luar biasa Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian emosi dan sosial. Nah, ini emosi sosial, autis, ADHD, bipolar. Bipolar itu apa? Nek bahagia banget, nek sedih banget. Jadi dalam satu hari dia bisa mood swimming. Maaf, mood swing. Mood swing itu gini. Tiba-tiba sedih banget sampai kayak mau bunuh diri. Tiba-tiba dia tanpa apa? Bahagia sekali sampai dilempar-lempar euforia. Ini adalah bipolar. Kadang marah-marah, kadang baik banget gitu. Kan ada orang yang kayak gitu. Sebenarnya kalau kita assessment semuanya, itu ya kita semua punya ini ya, punya apa kekurangan gitu. Termasuk saya sedang mengassessment diri saya sendiri. Itu sehingga saya mendatangi apa psikolog, kemudian psikiater, sampai orang Abu Salamah saya kira baik-baik saja gitu ya dari luar gitu. Ternyata saya kan sulit tidur. Saya sulit tidur. Jadi saya nggak bisa tidur lama. Ternyata ketika saya periksakan ke psikolog mungkin bisa lama capek gitu. Saya nggak puas dengan jawaban psikolog, terlalu dangkal bagi saya gitu, terlalu dangkal. Kemudian saya datang ke psikiater. Ke psikiater pun saya malah yang ngasih konklusi saya sendiri. Saya mencari konklusi sendiri berdasarkan apa analisis medis klinis yang saya jalani. Kemudian lain-lainnya gitu ya. Akhirnya dokternya psikiaternya bilang, oh gitu ya bisa lama. Terus akhirnya mungkin hormon, karena saya operasi, tidak punya hormon progesteron dan estrogen, saya kan pro hormon. Jadi emosinya mungkin terlihat stabil di luar, tapi mungkin saya kadang-kadang sedih, kadang-kadang kayak depresi, karena saya pro hormon. Jadi diibaratkan orang hidup, I'm not normal, saya tidak normal. Nah itu. Kemudian tunadaksa sama cerebral palsy, tahu nggak? Maaf sekali ya, cerebral palsy yang kepalanya gede banget. Dia bisa mikrocephalus atau hidrosephalus, atau cerebral palsy yang matanya gede gitu loh. Kemudian tunadaksa itu yang cacat kayak nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kalau toh dia dipakai, dia punya kan buatan gitu ya. Ini adalah permanen. Sensori itu tunanetra dan tunarungu. Sentuhan dengan bunyi dan ini permanen di sini. Bisa sembuh nggak? Setahu saya tidak bisa, tapi bisa ditolong dengan alat kalau sensori. Kalau fisik dan motorik, yang ini tunadaksa itu enggak ya, tunadaksa itu yang gini, maaf tadi saya bicara salah. Tunadaksa itu gini, gini yang keluar gini, gitulah yang gitulah pokoknya lah ya tunadaksa. Sama cerebral palsy itu yang gitulah ya. Kasihan ini anak-anak yang dilahirkan dengan ini. Kemudian ada juga yang kayak mikrosepali, hidrosepali, mikrosepali itu kepalanya kecil, nggak bisa tumbuh. Kalau hidrosepalus itu yang kepalanya gede banget. Nah, anak-anak gitu ya, kalau yang terlalu parah, kalau menurut saya sih sekolah negeri itu kasihan ya. Sebenarnya mending sekolah yang inklusif, sekolah yang kayak sekolah-sekolah khusus, berkebutuhan khusus. Kalau menurut saya, kecuali ya memang yang masih agak bisa ikut di negeri gitulah, yang umum gitu bisa diikutkan gitu. Oke, sekarang saya lanjutkan tentang pendidikan inklusif. Apa sih pendidikan inklusif itu? Pendidikan inklusif adalah pendekatan dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa tanpa memandang perbedaan, kemampuan, latar belakang budaya, atau kebutuhan khusus dapat berpartisipasi
secara penuh dalam pendidikan umum. Bu Salama, kalau begitu, apa bedanya dengan keberagaman peserta didik? Beda. Jadi, pendidikan inklusif itu menaungi keberagaman peserta didik. Paham ya? Jadi pendidikan inklusif itu menaungi peserta didik. Kenapa materinya saya keberagaman dulu? Tadinya saya buat inklusif dulu, terus PPT-nya tak rubah lagi. Harus keberagaman dulu, karena keberagaman itu nanti akan menciptakan pendidikan yang inklusif. Jadi di dalam pendidikan inklusif, dalamnya keberagaman peserta didik. Pahamnya sampai sini Bapak Ibu ya? Oke, saya lanjutkan ya. Ini di sini pendidikan itu bertujuan tanpa memandang perbedaan, kemampuan, latar belakang dan sebagainya. Kemudian ini mencakup penyediaan lingkungan belajar. Nah, pendidikan ini di sini keberagaman ya, ini keberagaman. Keberagaman. Lalu di sini ada pendekatannya dalam sistem pendidikan, lingkungan belajarnya yang mendukung dan mengakomodasi keragaman siswa untuk memaksimalkan potensi mereka. Sekali lagi, keberagaman peserta didik itu di bawah naungan pendidikan inklusif. Kalau keberagaman, kita hanya mengassessment ya, bukan mengassessment, menganalisis. Oh, anak kita tuh gini, kalau gini tuh kita harus begini. Ini pendekatannya gini, 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 gini. Tapi kalau pendidikan inklusif itu menaungi keberagaman peserta didik di dalamnya. Nah ini, di sini ya kebutuhan khusus, latar belakang budaya dan lain-lain. Nah, menurut UNESCO, suatu pendekatan pendidikan yang diarahkan untuk memastikan bahwa semua anak termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus menerima pendidikan yang relevan, bermartabat dan bermutu di sekolah setempat. Ini mencakup pendekatan ramah anak, lingkungan belajar yang inklusif, serta perubahan dalam kebijakan dan praktik pendidikan. Nah, di UNESCO itu tidak boleh anak sekolah negeri itu menolak anak inklusif. Tapi kalau saya sih perspektifnya ya bolehlah menerima. Tapi kalau yang ini banget ya kasihan. Kasihan siapa? Kasihan anaknya gitu ya. Kecuali anaknya tuh mentalnya struggle gitu. Kalau yang saya pahami anak-anak dengan cacat fisik, maaf sekali cacat fisik yang kayak nggak punya tangan, nggak punya kaki, mentalnya lu kuat-kuat banget. Mereka kendel-kendel gitu. Tetapi yang saya bingungkan itu kalau yang kayak tadi itu yang kayak cerebral palsy, kemudian hidrosepalus, mikrosepalus, mikrosepalus anak umur 12 tahun. Itu otaknya seperti anak 3 tahun. Perkembangan otaknya. Bayangkan, 12 tahun. Karena saya punya teman. Saya punya teman ibunya guru fisika, bapaknya guru fisika. Anaknya mikrosepali. Kepalanya kecil. Sekarang umurnya 12 tahun. Dia masih digendong, makan kayak gitu. Dia kalau sakit misalkan, dia jatuh sini berdarah sobek, darah mengalir. Dia nggak merasakan sakit. Sakitnya tuh responnya setelah 12 jam kemudian. 12 jam kemudian dia baru merasakan sakit. Itu mikrosepali. Kalau dia terlalu bahagia, dia kejang-kejang. Misalkan kalau saya datang ke sana, ini siapa? Jalan, Mbak. Saya bilang, Rahma cantik, suka. Dia langsung kejang-kejang gitu. Dikatakan cantik, dia langsung kejang-kejang. Demikian juga sedih gitu. Nah, sampai sekarang dia masih berobat terus ya dari bayi. Saya sampai bilang namanya Mbak gitu ya. Mbak, uh, Anda luar biasa loh punya anak titipan Tuhan. Jawaban dia sangat buat saya apa terenyuh gitu. Gak apa-apa bisa lama ini apa surganya saya gitu. Tapi harapan saya dia bisa setidaknya saya jangan mati lebih dulu dari dia. Kalau toh saya mati lebih dulu dari dia, setidaknya dia bisa kemudian bisa cebok sendiri, bisa melepas pempes sendiri, bisa makan sendiri, bisa melakukan aktivitas normal, bisa mandi sendiri gitu. Saya sangat tertusuk sekali hatinya. Kenapa? Kalau jalan-jalan di alun-alun dibopong sama bapaknya di sini di pundak gini, di pundak. Maka ini mencas terus. Akhirnya keluar, kok yang gambar uruk-uruk. Kalau saya ke sana, dia gambarnya kan uruk-uruk. Gambarannya bagus, gini jempol. Dia senang langsung kejang-kejang gitu gitu. Saya bawa Sean ke sana, saya itu Sean yuk saya ajak, ayo mama ajak kemana, ke rumah teman mama. Oh iya gitu, dia ke sana. Habis itu dia di sana lihat, oh gini,
Saya lihat, oh, Sian bersimpati ini. Maksudnya dia lihat tidak terus matanya gini terus. Enggak, kan anak-anak yang tidak memiliki simpati dan empati dia langsung melihat gini, mata terus. Tapi tidak, dia mencuri pandang gini terus gini. Gini. Oh, dia menjaga perasaan orang tuanya. Saya tahu. Jaga perasaan orang tua si itu. Saya nilai, oh, berarti ini simpati, empati anak saya sudah ada. Terus pulangnya, Mama, tadi itu kenapa? Saya jelaskan, oh gitu ya, berarti aku harus bersyukur ya. Nah, di situ saya masukkan karakternya, saya masukkan tentang apa ibadah, saya masukkan tentang apa, dengan pembelajaran realistik. Saya mengolah sekali emosinya, mengolah sekali sosial budayanya. Jadi dengan hal seperti itu, mungkin orang berpikir gini, lebay, I don't care for it. Ini anak saya, gitu saya. Karena apa? Karena penting bagi saya. Penting bagi saya bahwa apa yang ingin saya capai tercapai pada anak saya. Nah, itu di situ. Kemudian kedua, saya semalam sempat membaca bukunya Salamanca ini, Salamanca. Saya sempat membaca. Di bukunya Salamanca itu ternyata dulu, beratus-ratus tahun yang lalu, sudah diterapkan, terus diperbaiki kan, diperbaiki terus. Sejak tahun dulu sebelum Indonesia merdeka, ya Indonesia kan merdeka, negara luar sudah merdeka ya, sudah diterapkan yang kayak PPG, inklusif, berdiferensiasi itu sudah dari dulu. Udah dari dulu. Kita termasuk terlambat gitu ya. Kita termasuk baru tahun 2020-an gitu ya. Baru kurikulum merdeka lalu gembor-gembor berdiferensiasi itu masuk gitu ya. Keberagaman masuk, disiplin positif masuk, budaya positif masuk, walaupun sebenarnya di kurikulum negara-negara maju itu sudah dulu dan sudah terinternalisasi dengan baik gitu ya. Oke, di bukunya Salamanca menyatakan bahwa setiap peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermakna dan bahwa sistem pendidikan harus mampu mengakomodasi keberagaman anak-anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Khusus yang tadi itu, yang apa yang permanen sama yang tidak permanen ya, gitu ya. Apakah banyak anak-anak yang dilahirkan dengan inklusivitas? Banyak, ya. Makanya kalau kadang saya tidak suka membanding-bandingkan anak saya dengan itu loh, teman kamu tuh pinter. Saya nggak pernah. Kenapa? Itu akan menyakitkan. Saya akan mengatakan seperti ini. Kamu pasti akan bisa lebih baik. Kamu pasti akan, nilainya akan lebih bagus lagi jika kamu pasti akan bisa bersikap lebih manis jika. Karena saya pernah membandingkan anak saya marah. Tuh, lihat teman itu loh, sholatnya bagus. Saya tanpa sengaja gitu, namanya banding-bandingin orang, katanya nggak suka banding-bandingin anak gitu. Duh, gitu. Saya langsung, maaf, maaf, maaf gitu. Ya. Jadi harus menggunakan bahasa yang bagus untuk anak kita, sama juga untuk murid-murid kita. Kemudian berdasarkan Permendikbud, inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja yang dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, meliputi kondisi fisik, karakteristik kepribadian, status, suku, budaya, dan sebagainya. Tadi sudah saya bahas di keberagaman peserta didik. Oke, sekarang prinsipnya. Apa sih prinsip-prinsip yang harus kita lakukan dalam menangani pendidikan inklusif? Prinsip apa? Satu, akses dan partisipasi. Ini di modul nggak ada. Ini di modul nggak ada nih, apa pengembangan dari bukunya Salamanca dan lain-lain. Kemudian penghargaan terhadap keberagaman. Kemudian adaptasi dan lingkungan. Pendekatan diferensiasi dan kolaborasi serta kemitraan. Kita bahas satu persatu. Akses dan partisipasi. Menyediakan akses yang sama kepada semua siswa untuk materi dan aktivitas pendidikan. Ingat, kita nggak boleh membeda-bedakan karena dia kecuali olahraga ya, olahraga aja misalkan anak-anak, maaf sekali ya, yang pakai kursi roda. Saya pernah lihat postingan Bu Latifah di mana ya, saya lupa di mana, saya lupa. Kan muridnya ada yang pakai kursi roda, terus dia itu sedang lempar bola, ternyata anaknya itu tetap duduk di kursi roda, terus dia lempar bola tapi dengan duduk di kursi roda. Artinya apa? Di sini guru tersebut itu sudah memberikan akses yang sama walaupun dia disabilitas, tapi terbatas semampu dia. Jadi temannya melempar dan temannya pun simpati empatinya tinggi gitu. Lainnya berlari-lari, dia menangkap bola dengan gini di paske. Jadi dia yang bergerak kan tangannya. Itu olahraga. Contohnya di situ. Akses di bidang VJOK. Di bidang lainnya berarti kita memberikan aktivitas pembelajaran yang sama gitu ya, yang sama. Nggak boleh dibeda-bedain. Karena ini enggak. Tapi kita nanti membedakannya dalam asesmennya.
oh anak ini berarti pakai ini, anak ini pakai ini gitu. Kalau enggak dalam satu gradasi soal memuat semua kebutuhan peserta didik. Maka saya katakan sebenarnya yang paling susah, paling sulit itu membuat asesmennya. Membuat asesmennya paling susah. Atau penilaiannya gitu ya. Tidak semua guru itu mampu menurut saya. Kenapa tidak semua guru mampu? Karena ya tadi itu berdasarkan keberagaman peserta didiknya. Oke, yang kedua penghargaan terhadap keragaman. Menghargai dan merayakan perbedaan di antara siswa, termasuk perbedaan dalam kemampuan, latar belakang, budaya, dan kebutuhan khusus, mengintegrasikan berbagai perspektif budaya dan gaya belajar ke dalam kurikulum. Misalkan ada anak-anak, tapi jangan lebay juga ya, misalkan gini, oh luar biasa, bagus, apa terlalu berlebihan. Padahal sederhana, tapi kena. Kayak misalkan ya, saya CGP ya. Ketama selalu mengatakan luar biasa hebat gitu. Menurut saya euforia yang terlalu berlebihan. Misalkan gini, temannya komentar, wah luar biasa, bagus sekali. Terus kata-katanya ditumpuk-tumpuk tapi maknanya sama. Jadi misalnya luar biasa, bagus sekali, sangat inspiratif. Ini kan tiga kata frase yang memiliki memiliki makna yang hampir sama. Itu berlebihan kalau menurut saya. Sama dengan anak-anak. Anak-anak yang biasa diberi penghargaan berlebihan tidak bagus. Juga penghargaan terhadap keberagaman rendah juga tidak bagus. Maka berikan sesuai dengan porsinya. Tadi saya kalau sama Arun, saya gini. Jadi ada guru. Bu Salma tadi saya gini. Saya nggak ngomong. Udah. Karena gini tuh sudah ekspresif banget gitu. Kalau saya gini, Mama kok nggak dua? Ya udah dua. Gitu. Jadi kalau nggak dengan ekspresi. Tapi kalau terlalu berlebihan malah tidak baik. Kemudian adaptasi dan dukungan. Menyediakan adaptasi yang diperlukan seperti materi ajar yang dimodifikasi atau dukungan tambahan. Jadi materi ajarnya dimodifikasi supaya keberagamannya masuk. Maksudnya gimana Bu Salama? Contoh misalkan saya tidak bisa mencontohkan anak-anak yang buta ya, yang tuli aja, yang tuli sensori ya, sensori bunyi. Misalkan anak-anak ketika kita mengajar, nah ini, maka kita belajar bahasa isyarat. Eh, kita berbicara saat menjelaskan kita pakai, selain kita pakai ngomong, kita pakai bahasa isyarat. Ini diintegrasikan bagi seorang guru yang mengajar di dalam kelasnya ada murid yang maaf bisu tuli atau tuli aja. Kita menggunakan bahasa isyarat. Ini termasuk pendekatan strategi yang digunakan oleh guru. Bu, kalau begitu kita harus belajar dong. Iya dong. I love you. Harus belajar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Nah, itu belajar bahasa isyarat. Kita gitu ya. Gitu. Jadi kita belajarin gitu. Materinya diadaptasi. Atau diadaptasi supaya murid-murid yang mengalami keberagaman itu bisa mencapai goalnya masing-masing. Itu tadi yang saya contohkan yang bisu tuli ya. Kalau yang buta paling pakai apa? Tadi saya ngomong apa lupa. huruf braille. Kemudian kalau yang tunadaksa gimana kalau tunadaksa? Maaf tuna yang ya, dengan disabilitas fisik sebenarnya nggak begitu ini ya. Cuma kalau nanti memberikan soal atau memberikan bahan bacaan jangan yang menyinggung mereka gitu. Misalkan apakah anak ini tidak memiliki itu jangan. Jadi diusahakan jangan yang itu. Kalau yang ADHD bagaimana? Kalau ADHD ya biarkan dia itu tesnya kalau dia sangat impulsif ya coret-coret gambar-gambar aja nggak apa-apa atau nulis huruf A B C atau menggambar atau mewarnai no problem gitu ya. Kalau menurut saya sih gitu ya. Kemudian pendekatan diferensiasi ini membantu yang gaya belajar ya. Kemudian kolaborasi dan kemitraan, berkolaborasi dengan keluarga. Profesional pendidikan. Biasanya, saya katakan biasanya, maaf sekali saya mengatakan, anak-anak yang miskin absolut, dibarengi dengan stunting, dibarengi dengan slow learner, dibarengi dengan berbagai penyakit yang menyertainya gitu, biasanya. Tapi anak-anak yang kalau yang ADHD gitu ya, itu bisa menyerang siapa aja ya.
mau level bawah, level atas, level menengah bisa. Cuma kebanyakan ya gitu gitu loh. Kalau saya amati gitu ya. Atau katakanlah bulimia tahu nggak Bapak Ibu? Bulimia itu gini, jangan pernah menghina anak-anak yang gendut bilang gajah, gajah, gajah. Ada bukan orang anak yang melakukan bulimia. Dia mengorek-orek apa mulutnya sampai kerongkongan hingga makanan yang baru dimakannya itu muntah. Awalnya gitu, karena dia nggak mau gendut. Terus akhir-akhirnya karena terbiasa kayak gitu, terus dia makan muntah, muntah, makan muntah. Karena awalnya kayak gitu. Saya membaca di mana saya lupa. Jadi ada anak yang awalnya tuh dipoyok ya sama temennya gajah, gajah, gajah gitu. Terus akhirnya setiap kali dia makan gitu kan kalau orang gemuk semakin dia gemuk kebutuhan kalori tubuhnya semakin tinggi sehingga dia lapar terus. Dia ngorek-ngorek tenggorok kerongkongannya sampai makannya keluar muntah. Ini jadi habit kan, jadi kebiasaan kan. Nah lama-lama dia tuh kalau makan muntah, muntah kurus, kurus, kurus. Nah ini berakibat juga. Ini remanen, remanen ya bukan permanen ya. Ini yang tadi dijelasin di atas ini. Mana ya tadi ya saya baca. Ah, ini bulimia. Anoreksia juga sama, hampir sama. Itu hampir sama. Anoreksia dan bulimia hampir sama. Nah, maka kita harus berkomunikasi dengan keluarga, dengan guru, ya. Guru itu pekerjaannya banyak ya Bu Salama. Betul. Kita jadi guru hebat saat PPK itu, oh jangan, jangan deh ya, jangan gitu ya. Oke, artinya kita perlu kolaborasi dengan stakeholder di sekolahan, dengan masyarakat, dengan keluarga. Intinya gini, kalau saya pribadi, jangan sampai kita memantik musuh, kita cari musuh. Kalau kita dimusuhi, biarin aja. Anggap aja mereka, kadang gini ya, saya menerapkan pembelajaran pedagogi, kadang sama juga dengan andragogi. Kadang, anak-anak tuh nggak suka dengan anak lainnya karena dia kompetitor. Orang dewasa pun ternyata sama. Tetapi ketika anak-anak dia merasa kayak memusuhi, kayak jadi kompetitor, iri apa terus ditekan, itu nggak berkembang, tidak menjadi besar. Maksudnya tidak berkembang tuh dia tumbuh nanti akan menjadi dalam menstabilkan lagi, stabil lagi dalam pola anak, dalam tumbuh kembang anak. Tapi kalau tidak ini tidak ditekan, tidak ditangani, ini akan menjadi gede, gede tetap melakukan hal itu. Nah, ini lagi saya amati dengan beberapa murid saya yang dulu saya ajar di SD, sekarang SMA, dan lulus kuliah, sekarang lagi les lagi CPNS sama saya. Saya amati dulu ketika SD sifatnya masih sama enggak? Ada hal-hal yang saya tekan, kemudian sekarang gimana dia perubahannya? Saya tanya banyak. Ya, memang guru mempengaruhi ya. Artinya apa? Artinya ya apa yang terjadi pada anak di masa kalau tidak dikolaborasikan, dimitrakan dengan baik, ini akan menjadi sesuatu yang buruk ketika dewasa. Ya, termasuk bully. Ya, bully ya. Dokter yang dibully sampai kemudian akhirnya meninggal itu juga salah satu bentuk feodalisme kalau menurut saya. Kenapa? Ya sistem, ya karakter, ya dan lain-lain. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bapak Ibu, perubahan kecil dalam pembelajaran inklusif dapat memiliki dampak besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua siswa. Berikut beberapa perubahan kecil yang dapat dilakukan. Apa saja yang dapat dilakukan? Mari kita lihat. Penyesuaian metode pengajaran. Isinya apa? Variasi teknik pengajaran, gunakan berbagai teknik pengajaran seperti visual, auditory, kinestetik untuk menjangkau berbagai gaya belajar. Instruksi jelas dan singkat. Memberikan instruksi yang jelas dan singkat serta menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Tuh. Yang kedua, modifikasi materi ajar. Ini mencakup ini konklusi Bapak Ibu ya. Materi ajar yang adaptif, menyediakan materi ajar dalam format yang berbeda, kadang teks besar, kadang audio, kadang video, ya. Alat bantu belajar menggunakan alat bantu seperti gambar, diagram, mapping map, dan lain-lain. Gunakan semuanya, modifikasi. Jangan hari ini pakai bacaan, besok bacaan, terus boring guru muridnya. Ya. Kemudian selanjutnya, pengaturan ruang kelas. Fleksibilitas tempat duduk, menyusun meja dan kursi sehingga menyusun interaksi, mendukung interaksi dan kolaborasi antara siswa. Jadi jangan bentuknya gini-gini terus.
Ya kadang-kadang gini, kadang-kadang gini, kadang-kadang apa dibuat kotak-kotak kecil dan lain-lain gitu. Terus area tenang, menyediakan area tenang di kelas bagi siswa yang mungkin memerlukan waktu untuk fokus atau istirahat, ya bisa menggunakan pojok baca. Pojok bacanya dikasih, apa ini? Kayak pagar gitu ya. Nanti ada tempat masuknya, di sini dikasih karpet, dikasih bantal ya. Di sini kasih minuman apa? Kasih minuman. Di tempat saya di desa ini sudah saya terapkan mulai tahun ini. Kalau dulu belum, ya pelan-pelan dong di desa. Ini isinya air apa, aqua gitu. Anak bisa tiduran di sini, bawa bantal sendiri-sendiri. Jadi bantalnya banyak. Kalau capek boleh istirahat di kelas, boleh tenang gitu. Sini ada buku-buku, ada apa gitu. Area tenang. Kadang-kadang kalau udah selesai gurunya yang tidur di sini. No problem bagi saya, yang penting kerjanya bagus. Kemudian penggunaan teknologi. Aplikasi pendidikan menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus, seperti aplikasi pembaca teks atau perangkat penulis otomatis. Teknologi aksesibilitas menyediakan teknologi aksesibilitas seperti pembaca layar atau perangkat input alternatif. Ini banyak sekali lah yang sekarang teknologi itu untuk apa, mengakomodasi keberagaman peserta didik. Teknologinya banyak sekali, kita bisa pakai apa ya, kemarin Pak Eko itu bilang apa ya, wall gitu ya, wisis gitu ya, dan banyak lagi lah yang menarik. Tuh makanya guru sekarang yang harus pandai IT ya, tapi nggak hanya pandai IT, nanti IT-nya bagus tapi soalnya nggak bagus percuma gitu. Oke, kemudian penilaian yang fleksibel, beragam metode penelitian, menggunakan menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengakomodasi gaya belajar dan kekuatan siswa. Halo, Salama. Refleksi konstruktif, konstruktif dan lain-lain. Gimana Pak? Tadi suaranya hilang lagi, Bu. Maaf. Oh, sekarang gimana? Aman. Oh iya, oke. Jadi sampai mana ya? Aku lupa. Oh ini. Sekarang penguatan sosial dan emosional. Kita kemarin belajar ini PM. Hilang lagi, Pak Eko. Nggih. Sepuluh detik. Halo, Salama. Cek. Wah, terpental. Terpental. Bapak Ibu masih bersama kami? Sepertinya masih, Prof. Namanya masih, tapi Ya, ini halo, Pak Ibu. luar, luar biasa nih bisa ini, Pak. Hampir jam. Materinya keren ini tadi. Ya, ya. Dari satu apa topik bahasan pendidikan inklusif, tapi ternyata Nyebar ya. nyebar kemana-mana. Ya, bisa lama terpental, Prof. Ini baru berusaha masuk lagi. Oke. Bapak Ibu mungkin jika ada yang ingin ditanyakan nanti siapkan Dipersiapkan ya, Mas ya. disiapkan untuk pertanyaannya. Ini pokok bahasanya memang luar biasa nih tadi. Pak Fuad mungkin bisa menyiapkan pertanyaan nanti. Oke, bisa lama masuk kembali.
Oke, silakan Bu Salama. Kok tahu saya langsung masuk terpental ini, aduh. Oke. Gimana le? Kok internetnya Nah, gimana? Udah di kota ya Mas Miftah rumahnya. oke. Aduh, Oke, gimana lanjut sih? Bu. Oke. Oke, siap. Jadi keterampilan sosial emosional ini kemarin sudah ya. Ternyata keterampilan sosial emosional juga dibutuhkan untuk bagaimana kita mengakomodir keberagaman peserta didik dalam pendidikan inklusif. Ya. PPT-nya udah muncul belum sih, Mas? Sudah tapi belum share screen Bu. Nah, ini sudah. Oke. Sekarang keterlibatan orang tua, komunikasi rutin, menjalin komunikasi banyak sekali ya. Kalau di kota-kota mungkin jarang lah ya yang orang tuanya misalkan kerja di luar negeri, terus nanti anaknya dititipin sama kakeknya. Nah, kan sangat banyak gitu ya. Kenapa? Karena kita harus mengetahui perkembangan feedbacknya ada dari orang tua gitu loh. Ya, ini internet unsuitable lagi. Halo, Mas Miftah? Halo, Aman Bu, ya Bu, aman. aman. Bisa Bu. Aman, oh ya. Ya, oke. Oh, kemudian selanjutnya adalah pelatihan dan kesadaran, pelatihan singkat. Mengadakan pelatihan atau workshop singkat tentang strategi inklusi dan cara mendukung siswa dengan kebutuhan khusus, kesadaran dan empati. Mendorong kesadaran dan empati di antara siswa. Ini penting sekali. Melalui kegiatan merayakan keragaman dan inklusi. Merayakan keragaman, keberagaman dan inklusi. Pernah nggak sekolah kita ada, kalau saya masukkan ke dalam RKAS ya gitu. Sampai kemarin tuh gini ceritanya, ini maaf bukan menyombongkan diri, enggak ya. Enggak, saya tidak ada, ini berbagi praktik baik. Sekolah saya tuh di desa. Sekarang tuh saya lagi PW-PW-nya. Lagi enak-enaknya bagaimana membuat sebuah paradigma perubahan yang signifikan di sekolah saya dengan pelan tapi pasti. Sekarang loh budaya positifnya udah jalan Pak Eko, Mas Miftah. Udah jalan. Padahal dulu itu kita masuknya satu-satunya sekolah yang di kecamatan saya yang masuknya jam 7 itu sekolah saya kan presisinya 7:04. Jadi jam 7 anak masuk dari apa-apa. Ternyata tadi itu ya, tadi itu kita perlu apa ya? Kesadaran, simpati, empati di antara siswa gitu dan lain-lain gitu. Sehingga apa? Sehingga budaya positif itu masuk. Ini sama kalau kita anak-anak punya kesadaran empati di antara siswa, budaya positifnya juga masuk tentang apa toleransi. Maka keberagaman yang ada di anak yang tadinya sering distrak, apa ya bahasanya distrak ya, berbenturan, ini akan semakin lemah benturannya, akan semakin lemah. Anak SD itu menurut saya pondasinya paling sulit, terutama di desa. Beda dengan di kota. Di desa itu sulit. Kenapa? Saya pernah ngajar di kota soalnya. Jadi di desa itu sulit, sulit sekali. Bagaimana memasukkan budaya positif yang baik, yang mampu menginternalisasi mereka secara sadar. Jadi bukan teorinya hukuman lagi gitu ya. Kemudian merayakan keragaman dan inklusi. Gimana caranya? Kita merayakan keragaman dan inklusi. Bisa dong, kita misalkan P5 itu anak-anak yang berkebutuhan khusus atau yang itu bisa merayakan dengan baik, P5-nya dirayakan tentu saja P5-nya kan gini, ini P5. P5 itu kalau saya gini dari visi misi kita buat, kita undang stakeholder dan lain-lain, dan visi misi ini nanti masuknya P5. Dan P5 ini nanti masuknya lagi di sini nanti ada program sekolah dan program kelas. Nah, P5-nya itu masuk di program kelas sebagai program sekolah yang berdasarkan visi misi. Jadi runtut. Kepala sekolah harusnya mampu seperti itu. Jadi visinya apa? Visinya punya saya kan berbasis entrepreneurship gitu ya. Jadi P5-nya sekarang saya ngambil kearifan lokal. Maka P5-nya apa? Saya mengambilnya pertanian. Kenapa pertanian? Sesuai dengan local wisdom saya, sekolah saya. Pakai apa? Polybag. Kelas 1, one student, one polybag. Satu anak, satu polybag, tapi tanamannya beda. Nanti akan dirayakan P5-nya, tapi nanti karakternya yang saya masukkan adalah tanggung jawab, disiplin dua itu. Kemudian lainnya apa? Entrepreneurship-nya, anak-anak catatannya rapi atau tidak. Terus kemudian hasilnya apa? Nanti akan dijual untuk besok outing kelas di bulan Desember. Jadi hasilnya nggak boleh ngambil dari mana-mana.
Sekolah saya tuh sekolah muridnya sedikit, gimana mau berkembang, nggak bayar lagi. Tapi sih alhamdulillah dibantu sama masyarakat, apa, bayar guru bahasa Inggris ya, karena kita nggak bisa bayar kalau gurunya belum masuk dapodik. Jadi riwah sih, mungkin Pak Miftah kalau bendahara pusing, kepala sekolah pusing gitu ya. Tapi ya itulah, kita harus harus memakai strategi. Semuanya harus jalan, pembelajaran inklusi jalan, budaya positif jalan, keberagaman anak bisa kita ini, tapi terutama kepala sekolahnya dulu, dia harus multi talented kalau menurut saya. Maka dia akan membreakdown gurunya dengan baik, menata, tertata rapi gitu loh. Jadi apa yang dijalankan itu terprosedural, tidak keluar dari rel gitu. Bagaimana merayakan keberagaman dan inklusi? Banyak caranya. Banyak caranya supaya anak-anak yang termarginalkan itu tidak merasa termarginalkan. Mereka merasa dihargai dan terhargai. Karena konsep orang manusia itu kan memanusiakan manusia. Ketika kita bisa memasukkan itu pada anak, luar biasa. Aku tuh kalau ngomong kayak gini nanti dia sakit hati nggak? Itu sudah memanusiakan manusia. Itu udah hebat sekali. Berarti guru sudah mampu menginternalisasi karakter ke anak itu gitu. Kalau saya gitu, dari hal yang sederhana, tapi kalau orang ya anak-anak ngomongnya ini apa nyakitin gitu, beda guyon sama nyakitin beda. Kalau guyon ya ada batasnya juga, kadang-kadang bully dikit juga termasuk bahaya ya. Bully Mas Miftah ini. Oke, sekarang tantangannya satu, keterbatasan sumber daya. Pembelajaran inklusif, keterbatasan sumber daya, manusianya, human sources-nya. Gurunya bisa nggak keterbatasan? Kemudian penilaiannya, melaksanakan penilaian. Bisa nggak gurunya dalam penyesuaian kurikulumnya? Kurikulum KOSP-nya berbunyi apa? Ada nggak di dalamnya? Kemudian kurangnya dukungan dari lingkungan sekolah. Nah ini misalkan ya wali murid dan lain-lain. Yang terakhir kekurangan pelatihan guru. Jadi tantangan untuk melaksanakan pendidikan inklusi menurut saya ini. Tapi terbesar ya inilah satu dua ini. Kalau ini apa ini dua ini bisa, masih bisa dijalankan. Tapi kalau ini gurunya sudah nggak bisa, penilaiannya nggak mampu, maka pendidikan inklusif tidak tercapai. Tidak tercapai. Itu mengapa penting sekali pelatihan menulis soal. Kalau saya memang ada ya apa, saya tuh fokus banget di soal gitu. Kenapa? Itu sebagai alat ukur. Gimana kita bisa melihat anak kita berkembang, anak kita bisa, anak kita tidak. Kalau alat ukurnya nggak bagus, betul nggak? Ngajarnya nggak bagus. Jadi alat ukurnya, ngajar sama alat ukurnya. Saya menilai guru itu pintar satu tuh. Kalau dia ngajarnya bagus, sama alat ukurnya bagus, fix dia pintar gurunya. Itu saya. Kalau dalam segi pedagogiknya, segi apa kompetensi pedagogiknya. Tapi kalau dalam segi lainnya beda lagi. Jadi kalau guru ngajarnya bagus, kemudian penilaiannya kok sesuai, wah ini guru pinter gitu. Itu kalau pedagogiknya, beda lagi dengan penilaian lainnya gitu. Maka saya pun bisa memetakan guru saya itu kekuatannya berapa, kelemahannya berapa, saya bisa memetakan. Yang bisa saya andalkan berapa, yang tidak bisa saya andalkan berapa, dari kekuatan yang sangat minim itu saya bisa apa dengan progres sekolah gitu. Gitu ya. Sampai kemarin tuh loh, apa wali muridnya datang ke Pak Lurahnya, Pak Lurahnya suruh ke dinas, saya nggak boleh dipindah. Karena katanya sekarang terjadi perubahan yang signifikan, terutama disiplin, terus banyak perayaan-perayaan yang saya rayakan dengan market minimal lah, uang minimal gitu, tapi bagus lah. Ya ada trik dan tip bagaimana memunculkan sekolah kita disukai masyarakat, itu yang paling penting. Kemudian, nah ini kalau ini saya ambil dari LMS ya, analisis pembelajaran inklusif. Ini mana sih? Ya. Nama anak misalkan ya, ini nama anak tulis, misalkan sini namanya Salamah gitu ya, Salamah. Mata pelajaran tapi yang dipelajari misalkan IPA. Modifikasi yang dilakukan menggunakan apa? Menggunakan misalkan menggunakan Salamah misalnya gangguannya apa ya? Jangan Salamah lah, hijau aja. Hijau. Ini misalkan mata pelajaran tapi yang dipelajari IPA. Modifikasi yang digunakan mungkin menggunakan alat peraga dari kit IPA. Kit IPA apa? Alasan penunjangan itu untuk mencapai pembelajaran
mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan terhadap keterbatasan si Paijo. Jadi gitu. Alasannya apa? Modifikasinya apa? Paham ya Bapak Ibu nggih? Jadi anak ini nanti inklusivitasnya apa? Karakteristik apa ya, keberagamannya apa, mata pelajarannya apa, modifikasi yang dilakukan apa. Juga bisa penilaiannya di sini bisa penilaiannya apa? Pakai proyek yang saya jelaskan di atas. Ini formatnya saya ambil dari kiriman Eko di LMS ya. Jadi ini nggak ngarang, tapi saya explore tadi itu. Kemudian Bapak Ibu di sini adalah mengenai selanjutnya prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Tadi sudah saya jelaskan. Satu yang penting adalah hak untuk belajar. Oh, semua itu bebas belajar siapapun. Keragaman sebagai kekuatan, bahwa semakin kita beda itu kita semakin asik. Pelangi itu kan magiku hibinio. Coba kalau satu warna kan bukan pelangi. Dan pelangi itu akan indah. Kita akan memanfaatkan kalimat itu untuk apa, mendongkrak mood booster mereka agar selalu apa, on fire. Anak-anak di kelas itu anak-anak berbeda. Satu, ada yang cepat membacanya tapi paham, ada yang cepat membacanya tapi tidak paham, ada yang lambat membaca tapi tidak paham, ada yang membaca lambat tapi paham. Itulah keberagaman. Bu guru senang dengan keberagaman ini. Kenapa? Karena seperti pelangi. Pelangi itu indah karena berwarna-warni. Yuk kita jadikan keberagaman ini sebagai kekuatan. Bagaimana caranya? Satu, saling menghargai. Dua, saling menghormati. Nah, seperti itu. Dibuatlah kalimat-kalimat positif yang mampu membuat mereka terinternalisasi dengan kalimat kita. Kemudian keterbukaan dan akses. Pendekatan individual, bagaimana kita melakukan pendekatan individual. Ada sebuah pepatah berkata dalam bahasa Jawa seperti pangku jeruk. Kalau kita punya musuh, jangan dijauhi, diapii, tapi jarang ya. Kalau punya musuh, silent treatment kalau saya nggak mau kenal, maksudnya nggak mau itu karena saya nggak mau sakit hati, nggak mau terluka gitu ya. Itu kalau saya, karena saya tahu karakteristik kepribadian saya, maka saya melakukan silent treatment gitu. Silent treatment itu apa? Ya menjauh gitu. Tapi yang paling bagus adalah pendekatan individual. Kan ada ya guru yang muridnya jebelin, orang tuanya cerewet, bisa dinke wae, anu gitu kan ada. Nah, paling bagus bagaimana pendekatan individual walaupun hatinya gitu. Ini beneran. Kadang-kadang kayak sama saya sebagai kepala sekolah kadang judek sama gurunya. Berangkat, udah waktunya belting dong. Mbak Ibu nggak mengajar sebentar, Bu. Masuknya jam 07, dia duduk jam 07.30, masuk kelas 08.00, istirahat 08.45, nanti masuk bel istirahat jam 10, jam 11 istirahat, jam 12 dipulangin. Lalu berapa jam saya? Aduh, di sini jam ini, keras gitu. Tapi gimana? Saya pendekatan psikologis. Pak, nggak ngajar, Po. Jam berapa sih? Belum, sama belum bel. Oh, belum. Nah, belnya jam berapa? Jam berapa sih, Pak? Coba dilihat gitu. Jamnya, sebenarnya belum, masih capek. Oh ya, gitu. Ya, Pak, itu anak-anak nggak makan kok rame. Ya sebentar saya masuk kelasnya. Walaupun hatinya hancur lebur gitu. Karena apa? Saya nggak mau bentrok. Dan ternyata jujur Bapak Ibu, jujur ya, jadi kepala sekolah itu banyak sakit hatinya. Beneran, saya kadang-kadang pulang kalau sama suami saya itu sama Pak Mar bilang, Pak Mar tadi kepala sekolah itu ternyata berat sekali. Tidak seperti semudah orang maaf mengatur, enggak. Ternyata bentrokan-bentrokan sosial, humanistik gede bang, gede gitu, gede. Apalagi nek kepala sekolah wis ora pinter, kekean omong, ora mudeng, sekolahnya ora jalan gitu ya. Itu lebih mumet lagi. Ini ngomong aja susah. Apalagi kalau yang dimong itu, maaf, ya seperti itu. Itu yang terjadi sama saya nggak tahu sama orang lain. Saya berbicara konsepnya saya. Ternyata jadi kepala sekolah, saya tuh sekarang kurus loh, Mas Miftah. Saya sekarang terus. Kenapa? Saya kadang kalau pulang tuh yang namanya gangguan depresi, nggak bisa tidur. Kadang memikirkan, besok itu saya mau buat random. Besok mau apa di sekolahan gitu. Bagaimana saya caranya ngomong supaya nggak nyakitin. Pastilah kepala sekolah itu pasti 1 lawan 10 lah, diomongin pastilah mereka yang menang. Secara kontrak sosial kita kalah kepala sekolah, tetapi secara kewenangan kita menang gitu loh. Tapi ada kalanya memang kita tuh harus ngalah sekali, udah ngalah. Tapi ada kalanya saya keras. Bapak Ibu, saya nggak peduli Bapak Ibu suka tidak suka dengan saya. Yang penting numerasi 15 menit harus dilaksanakan pagi. Saya gitu, saya nggak peduli. Kalau dalam hal ini saya nggak peduli, tapi ada kalanya yang tadi itu yang ngomong itu
Ya ampun, ternyata akhirnya saya terkena anxiety disorder. Jadi 6 bulan ini saya terkena anxiety disorder, kecemasan berlebihan, ketakutan, kebingungan yang tidak saya sadari gitu. Ternyata dokternya bilang, oh Bu Salama gini, jadi kepala sekolah itu berat. Maka satu, jangan melindungi kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya baik, udah baik ya, gitu. Kalau saya kadang-kadang Bu Salama itu apa rapi banget apa-apa mejanya sampai Bapak Ibu kalau pulang sekolah mari kita mulai dari diri. Kalau menyuruh anak-anak rapi, mari kita pertama rapikan meja. Pulang sekolah, mari kita ada gerakan bersih, bersih meja. Meja itu bersih. Tidak pernah dilaksanakan sudah 2 tahun setengah. Meja saya doang yang bersih. Ya itulah, tapi ya memang karakter itu kan tidak bisa diinternalisasi di waktu tua dari kecil kan. Oke, ini tadi partisipasi dan kolaborasi, kemudian penghapusan diskriminasi. Jadi kita jangan ya, kalau kalau guru pokoknya intinya misalkan ada anak, saya soalnya pernah sih teman saya nih ya, masih ke gurunya apa-apa di sekolah, anak wali muridnya datang ke sekolah mesti orang tuanya oh itu senang bla 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 bla, gitu. Ini diskriminasi, nanti dia diperlakukan lebih unggul daripada lainnya. Itu tidak boleh. Karena anak itu kan sama. Kita hanya bisa melihat kompetensinya saja gitu. Kompetensinya, terus apa yang perlu diprogres itu. Kemudian pemahaman dan keterlibatan masyarakat, dan yang terakhir evaluasi. Sudahkah apa yang kita lakukan itu terselesaikan dengan baik? Di mana kekurangannya, di mana kelemahannya, di mana harus diperbaiki, di mana harus ditingkatkan, itu evaluasi. Setiap hari. Sama kayak saya apa yang perlu saya tingkatkan? Yang saya perlu saya tingkatkan keimanan dan kesabaran. Apa yang perlu saya kurangi? Kecemasan, kebingungan, gitu, kecemasan berlebihan, takut sekolah hanya ditinggalkan murid-muridnya. Loh, ternyata begitu Pak Miftah, Pak Eko. Ada ketakutan yang luar biasa bagi seorang kepala sekolah ketika PPDB, muridnya sedikit. Itu ketakutan yang luar biasa. Mungkin gurunya nggak merasakan ini saya. Maka gimana caranya otaknya berkembang terus? Piye caranya masyarakat itu cinta sama sekolah kita, cinta sama Bu Salama, cinta sama guru-gurunya, cinta sama programnya. Itu yang setiap hari saya florkan terus di otak saya. Makanya saya pikir memang itu sumber stres saya. Kan takut kalau muridnya sedikit. Ya, berarti kan sekolahnya nggak dilirik. Itu udah jelas. Itu udah jelas nggak bagus lah sekolahnya gitu. Oke, ini saya apa? Ini kok nggak bisa kok nggak biru ya? Ini contoh praktik baiknya. Tadi sudah selesai, saya kasih contoh praktik baiknya sebentar. Kok nggak bisa diklik ya? Ini kok nggak biru ya Mas Miftah? Tadi udah biru kayaknya. Saya ini dulu. Di enter coba Bu. Oh iya. Mas Miftah memang pinter. Ini tadi di mana? Zoom. Oke. Saya kasih contoh praktik baiknya ya. Nah, ini karena nggak sih bisa saya tulis, maka saya tulis di Word. Belum kelihatan. Hmm. Nih ya, cerita dari ketidakpastian kepercayaan diri latar belakang. Di sekolah dasar Harapan terdapat seorang siswa bernama Dika yang baru pindah ke kota tersebut. Dika memiliki disleksia. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa tadi saya tidak memunculkan di sana? Disleksia itu apa? Anda tidak bisa membedakan B dan D. G, J, Y. Jadi kebalik-balik, misalkan bisa disleksia, kalkulasi, ini juga termasuk keberagaman. Dita mengalami disleksia, sebuah gangguan belajar yang membuatnya kesulitan membaca dan menulis. Sebelumnya, Dika sering merasa tertekan di sekolah lama karena kesulitan belajar dan sering dibandingkan dengan teman-temannya. Ketika ia mulai bersekolah di Harapan, ibunya sangat khawatir tentang bagaimana dia akan diterima. Pendekatan inklusifnya Bu Maya. Ibu Maya, guru kelas Dika, dikenal karena pendekatannya yang inklusif. Setelah mendapatkan informasi tentang disleksia Dika dari pihak sekolah sebelumnya, Ibu Maya melakukan beberapa langkah. Yang pertama, rencana pendidikan individual IEP saya menyebutnya. Ibu Maya bekerja sama dengan tim pendidikan untuk membuat rencana pendidikan individual atau IEP yang sesuai dengan kebutuhan Dika. Rencana ini mencakup waktu tambahan untuk tugas dan ujian.
serta penggunaan perangkat lunak membaca teks yang dapat membantunya dalam membaca dan menulis. Apa sih perangkat lunak membaca dan menulis? Itu Bapak Ibu yang kayak huruf-huruf yang dipasang-pasang itu, tapi yang dalam konteks yang lebih bagus. Kan ada yang bantuan kit Jerman itu ada, di SD ada. Nah, di SMP, SMA nggak ada ya. Tapi ada nggak sih Pak Eko di SMA, anak atau di SMP yang anak belum bisa membaca dengan bagus? Ada Bu. Oh, ada, berarti ini bisa dimasukkan. Kemudian akhirnya metode pengajaran berdiferensiasinya. Di kelas, Ibu Maya menggunakan berbagai metode pengajaran termasuk pengajaran visual, audio. Dia mengintegrasikan teknologi yang membantu Dika dan siswa lain dengan kebutuhan khusus memahami materi pembelajaran dengan baik. Dukungan teman sebayanya. Ibu Maya membuat kelompok yang terdiri dari siswa dengan beragam kemampuan. Dika ditempatkan dalam kelompok yang termasuk teman sekelasnya, seperti Andi dan Sari, yang dikenal sebagai siswa yang membantu dan sabar. Jadi ketika dalam kerja kelompok, pendidikan inklusifnya dimasuk ke keberagamannya, masukkan anak-anak yang sabar. Misalkan anak ini kok gini, masukin anak yang sabar, yang mau membantu. Jangan masukkan anak yang egois. Nanti akan tambah memicu dia apa ya keberagamannya tidak tercapai dan pendidikan inklusifnya tidak tercapai karena makin dia makin turun yang naik makin naik, bener gak? Tapi kalau anak yang kayak gini terus dalam kelompoknya ada anak yang sabar, akhirnya apa? Ini si Dika akan merasa tidak nyaman dan tidak mendapatkan dukungan dari teman-temannya. Kegiatan kelas yang inklusif. Ibu Maya juga memastikan bahwa kegiatan kelas seperti proyek kelompok, presentasi dirancang agar siswa dapat berkontribusi sesuai dengan kekuatan mereka. Misalnya, Dika membantu dalam aspek visual project karena dia memiliki kemampuan menggambar yang baik. Sementara temannya yang lain membantu dengan riset dan presentasi tulisan. Transformasinya Dika, perubahannya. Selama beberapa bulan, Dika mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dia merasa lebih percaya diri. Saya ini percaya diri. Karena apa? Mendapatkan dukungan yang tepat dan memiliki teman-teman yang mendukungnya dengan bantuan teknologi dan metode pengajaran yang disesuaikan. Dika mulai lebih nyaman membaca dan menulis. Salah satu momen berharga terjadi ketika Dika secara aktif berpartisipasi dalam kelompok. Ini termasuk perayaan keberagaman, presentasi juga termasuk perayaan keberagaman. Dan bahkan mendapatkan pujian dari teman-temannya dan Bu Maya. Oh, luar biasa, sekarang Dika sekarang sudah bisa membaca dan menulis dengan baik. Dampak positifnya, keberhasilan Dika tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga menginspirasi teman-temannya. Selama diskusi tentang keberagaman dan inklusi, Ibu Maya menggunakan contoh Dika untuk mengajarkan nilai-nilai saling menghargai dan mendukung. Dika juga merasa lebih terhubung dengan teman-temannya dan lingkungan kelas menjadi lebih inklusif dan empatik. Ibunya sekarang orang tuanya. Ibunya sangat senang dan bahagia melihat Dika berkembang. Dia merasa bahwa pendekatan inklusi di Sekolah Dasar Harapan benar-benar membuat perbedaan dalam kehidupan anaknya. Konklusinya atau kesimpulannya, cerita Dika di Sekolah Harapan adalah contoh nyata bagaimana pendidikan inklusi dapat memberikan dukungan yang diperlukan bagi siswa dengan kebutuhan khusus dengan membuat penyesuaian yang tepat dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Sekolah dapat membantu semua siswa merasa diterima, mengatasi tantangan mereka, dan mencapai potensi penuh mereka. Nah, ini contoh aksi nyatanya cerita baik ya Pak Eko? Iya Bu, cerita baik. Ya, berarti itu sudah saya sampaikan semua. Terima kasih sekali. Banyak kesalahan itu karena saya manusia tak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Dilanjutkan sesi tanya jawab. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salama, penjelasan yang luar biasa pada malam hari ini, mulai dari materi, terus kemudian konsep sampai aksi nyata, semuanya
buka sama Bu Salamah. Oke, setelah ini silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan dan masih ada waktu untuk bertanya langsung kepada Bu Salamah. Kami buka sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan. Bingung. Apa mau dibedain? Kayaknya udah jelas sekali kok. Ada yang mau tanya? Kalau nggak tanya, 2 jam pas aku ngomong nih Mas. Jam 7 Iya. lebih kurang dikit deh. Betul. Masih ada waktu 5 menit, Bu Salamah. Siapa yang mau tanya? Monggo silakan. Nanti contoh baiknya saya share. Oke. Oke, Ada siap. dua nanti saya share, bisa dimodifikasi lah, tapi ada gambaran gitu loh. Jadi nanti tujuannya apa, gurunya melakukan apa, prinsip-prinsip dalam pendidikan inklusi diterapkan. Itu nilai-nilai indikatornya itu dalam cerita praktik baiknya. Kolaborasinya apa nanti tinggal diedit-edit aja nggak apa-apa. Misalkan nanti di penyakitnya ya diganti kalkulasia, ini kan disleksia diganti kalkulasia. Nanti diganti misalkan anak-anak slow learner atau yang pemahamannya lambat, nanti diganti gitu aja sih cerita praktik baiknya. Namanya diganti, settingnya diganti, terus kalimatnya diperbaiki. Itu kan saya dalam the power of kepepet dan cepat. Jadi semampunya saya gitu. Oke, Pak. Biasanya yang tanya Pak siapa ya? Pak Zufli. Pak Pak Jukli Zufli nggak? biasanya tanya, Bu. Pak Fuad, Pak Fuad. monggo. Pak Jukli, Pak Mau tanya Fuad, apa? silahkan. Atau sudah jelas? Ayo, Dek ya. Tanya ya, Dek ya. Iya, Yura. Yura, aku sekarang nggak begitu, Yura. Apa Oke, sih oke. itu? Oke, Yuk, Bapak siapa yang Ibu, mau masih ada tanya? waktu 4 menit. Silahkan jika ingin bertanya pada Bu Salamah. Ini tadi materinya luas sekali, Bu, ya. Nanti kalau mungkin Ya, bisa juga keluar betul. di UKP, PPG juga ini nanti. Benar. Kalau menurut saya keluar, Mas. Pasti Nih, keluar. Nanti ada studi kasus, anehnya ini gini, kasus gurunya harus benar-benar. apa gitu. Iya, betul Jadi sekali. yang apa keberagaman tadi itu, keberagaman peserta didik Iya, sama pendidikan inklusi sama yang PSE. Jadi nanti membuat apa gitu. benar-benar. Pasti studi kasus. Anak ini Iya, gimana, gurunya harus gimana gitu. Tadi iya. itu yang sudah saya jelaskan tinggal dibuat dalam bentuk apa? Studi kasus Betul. selesai. Oke, ya tadi konsepnya, Bu, ya. Nanti Bapak Ibu Konsep bisa sama. memahami kembali rekaman dari kegiatan pada malam hari ini tentang konsep dari pendidikan inklusif tadi. Monggo Bapak Ibu, masih ada waktu 3 menit lagi. Sudah pada buat aksi nyata mungkin jadinya udah anu. Pak Jukli open Iya. mic, halo. Nah, Pak Jukli open mic. Assalamualaikum Ibu. Oh iya, Salam silakan Pak warahmatullahi. Jukli. Waalaikumsalam. Gimana Pak Waalaikumsalam Jukli Pak mau tanya Mi. apa? Salamah. Ini sebenarnya Iya. bingung mau tanya ini Bu. Oh, bingung. Tapi yang mau saya tanyakan ini yang terakhir tadi cerita baik berarti untuk nanti yang diupload apakah cerita baik yang seperti Ibu Salamah itu apa ceritakan seperti itu Bu? Karena di tempat saya itu saya ada anak yang disabilitas itu dari awal itu saya sudah perhatikan dari kelas 1 Bu. Dan di kelas 11 dan 12 itu saya bimbing dan alhamdulillah sekarang bisa menjadi ketua pramuka seperti itu. Ya, itu tulis aja Pak. Itu ditulis Pak. Iya. Itu ditulis. Itu. Ya, apakah seperti itu Ibu untuk cerita baiknya itu nanti? Nah, nanti Pak ini kan udah punya contoh cerita baiknya. Ya, Sebenarnya dimasukkan pointer-pointernya, misalnya kolaborasinya apa, terus Bapak melakukan apa, jadi pendekatan inklusifnya seperti apa, komunikasinya seperti apa gitu. Itu cuma diramu aja. Jadi konklusinya atau kesimpulannya, anak mengalami perubahan apa-apa sekarang menjadi ketua pramuka ya? Iya Pak, ya, ketua pramuka. Iya, Ketua pramuka itu namanya apa ya? Apa ya kalau di SMK itu Pradana. Pradana. Oh iya. Pradana ya. Oh ya. Nah, itu jadi ditulis aja Pak, ini bagus. Tapi dokumentasinya itu harus flashback berarti ya. Tapi ini kalau sudah punya kisah nyata gitu, tulis aja Pak itu. Terus diramu dalam tulisan yang bagus. Nanti mungkin kalau udah jadi gitu, akan dalam bentuk word ya, dalam bentuk word nanti bisa mungkin
diperbaiki ejaannya atau apa gitu, terus foto-fotonya ditampilin saat dia dulu dapat bimbingan, dapat apa, terus sekarang jadi ketua pramuka gitu. Itu bagus, Pak. Ini kan tadi hanya kisah SD ya, maksud saya. Jadi kisahnya yang penting gini, Bapak Ibu tuh punya gambaran. Oh, jadi gitu membuat cerita baiknya. Yang terjadi di sekolahan boleh, di kelas boleh gitu. Kalau yang paling real ya cerita baik itu ya yang terjadi di kelas. Nggak ngarang. Nah, tadi kan itu saya yang terjadi dulu di sekolah tapi saya samarkan namanya. Tapi ada juga cerita yang misalkan di luar-luar itu juga bisa. Tapi paling bagus cerita baik ya yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu alami. Tapi misalkan nggak mendapatkan yang the power of ngarang kan, gitu. Itu Pak, itu bagus tadi. Nggih, matur suwun bisa lama atas pencerahannya. Sami-sami. Ya. Ada lagi kah? Sedikit penambahan Bu Sal. Iya. Biar nanti Pak Jupri biar tambah jelas, jadi membuatnya itu biar percaya diri. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Salama diawali dulu dengan rangkuman hasil belajar tentang inklusif. Nah, setelah itu kemudian dilanjut dengan cerita dari Pak Jupri tadi, misalnya ada siswanya yang disabilitas kemudian sampai berhasil menjadi pradana. Nah, kemudian dilanjut dengan dokumentasi dan umpan balik. Itu sih Bu tambahan dari saya. Oke, terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Berarti Pak Eko mohon maaf untuk pengantar yang tadi rangkuman awalnya itu sebagai pengantar Pak Eko ya? Ya. Untuk menuju ke cerita praktik baiknya betul, ya. Ibaratnya kita dimulai dari belajar dulu, kemudian merangkum, kemudian dilanjut dari seperti contoh-contoh tadi cerita baik dari bersama, kemudian dari inspirasi dari Pak Jupri tadi yang punya siswa disabilitas sampai berhasil tadi. Gitu Bu. Rangkuman tentang keberagaman peserta didik gitu? Nah, betul, jadi misalnya contoh penjelasan dari Bu Salama ini dirangkum gitu Bu. Nah, itu dibuat dengan menggunakan Microsoft Word atau dari Google Doc, kemudian dengan cerita tadi yang inspiratif tadi ya. Jadi I see. Berarti kayak buat aksi nyata yang di PMM itu. Jadi pengertiannya apa, prinsipnya betul, apa gitu. Nanti aksi nyatanya apa gitu, tapi bentuknya praktik baik gitu ya. Oke. Nanti saya kirim PPT-nya sama contoh cerita baiknya, bisa dieksplor ya. Maksudnya itu hanya contoh. Jadi Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri sesuai yang terjadi di sekolahannya masing-masing di kelasnya gitu. Saya yakin banyak sekali lah. Gitu. Iya. Berarti untuk contoh dari Bu Salama sebagai template-nya gitu Bu ya? Mau kalau template-nya menurut saya sih bebas aja ya. Kita kan bisa pakai plot twist maju mundur atau urut kayak film Korea. Jadi bisa seperti apa bebas aja sih menurut saya. Tapi yang penting prinsip-prinsip dalam pendidikan inklusi itu dilaksanakan. Kalau prinsipnya ada 7 ya minimal ditaruh 5 gitulah, jangan 1. Kayak tadi yang koordinasi dengan orang tua ada, terus pendekatan apa, kita pakai apa gitu. Kalau mau pakai template saya ya enggak apa-apa, boleh. Nanti saya kasih contoh 2 enggak apa-apa. Oke, terima kasih Bu Salam. Atau enggak Mas Mif dan Bu Sal, kita menggunakan star itu. Nah, situasi kita menjelaskan sekolahnya bagaimana, kemudian ada tantangannya, ternyata ada siswa yang seperti ini, kemudian bisa. aksi kita itu membuat pembelajaran yang bagaimana, memperlakukan siswa bagaimana, terus refleksi. Mungkin gini aja Pak Eko, Pak Eko buat template-nya, pakai template, pakai itu yang kotak-kotak itu terus langsung supaya Bapak Ibu mudah. Template-nya dibuatin Pak Eko, jadi coba apa Mas Miftah, nanti Bapak Ibu bisa langsung mengisikan kan mudah. Oke. Kebetulan di PMM juga saya ada Bu untuk cerita praktik baik dengan menggunakan teknik STAR juga ada. Nanti bisa saya share ke Pak Eko gitu. Nah itu nanti bisa di-share. Tapi bener kayak gini sih cerita baik yang ini, yang keberagaman, betul kan? Nek Pak Miftah dulu cerita baiknya apa? Tentang apa? Lupa Bu. Itu waktu ikut seleksi NS BPB kemarin sama Pak Eko Bu. Wijian. Saya sekarang lagi nggak bisa ikut apa-apa. Kepala sekolah terbatas sih soalnya. Iya, kepala sekolah dikunci Bu, udah boleh kemana-mana. Iya. Makanya kita jadi guru aja Pak Eko ya. Iya betul.
Tapi enak jadi ya masing-masing punya ini sih, punya apa, punya kekurangan kelebihannya. Kalau kepala Iya. sekolah ada di angan-angan saya bisa tersampaikan. Tapi kekurangannya itu kalau memiliki human sources atau guru-guru yang ya yang itu yang susah ada di zona aman terlalu lama. Jadi menggugah rasa rasa apa ya, kepemilikan sekolah yang rendah itulah yang susah. Jadi makanya kadang-kadang mainnya main perasaan. Apalagi nek perempuan kan banyak yuk sampai rumah kan yuk. Mikir nek laki-laki enggak ya. Nek saya tipikal orang yang ini sih, jangan-jangan saya ngomong gini nanti nyakitin enggak ya gitu. Wis tak toto ya sampai rumah jadi kepikiran, itu jeleknya perempuan di situ. Gitu sih. Oke Pak Eko dan Pak Miftah, berarti praktik baiknya template-nya dari Pak Eko ya. Nanti bolehlah kalau misalkan saya disuruh mengkurasi praktik baiknya aja ya. Nanti is okay. Tapi bukan anu deng, bukan ranah saya nanti bukan sudah saya kurasi malah di kuratornya nggak terkurasi, jangan deng. Bapak Ibu explore sendiri Iya, aja. iya Bu. Seperti itu. Jangan ya. Template-nya Oke, aja. oke. Eko sama Pak. Ya. Terus Nggih. pesan lagi Mas Mif. Ini Ya. kan deadline-nya sudah tanggal berapa nih? 21 ya. Mungkin Bapak Ibu segera saja dieksekusi, langsung diupload gitu ya. Biar tidak terlalu lama. Oke, oke. Terima kasih Pak Eko dan selamat atas tambahannya. Bapak Ibu sebagai gambaran untuk cerita praktik baik ini, saya perangkum dari apa yang dijelaskan Pak Eko sama Bu Salamah. Untuk cerita praktik baik ini mungkin Bapak Ibu bisa yang pertama membuat pengantar, terus kemudian membuat cerita praktik baiknya dengan memakai teknik STAR tadi, situasi, tantangan, aksi, result, dan refleksi, kemudian dokumentasinya seperti itu ya Pak Ibu. Nanti akan kami share di grup seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Pak Jukli, sudah jelas Pak Jukli? Pak Sugeng, open mic, sepertinya ingin ada yang ditanyakan. Oh, nggih, Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Agak didekatkan ke mikrofon Pak Sugeng. Kebetulan ini baru di jalan, saya Oh, nggak bisa open video, open kameranya nggak bisa. Bu Salamah, selamat malam, Bu. Nggak kedengeran, Selamat malam Pak. Ya, Oke. kedengaran. Oke, matur suwun. Ini yang ingin saya tanyakan untuk pendidikan inklusi itu, apakah memang harus khusus untuk anak-anak yang difabel atau bisa untuk anak-anak yang mempunyai kekurangan yang lain gitu, Bu. Maksudnya gini, karena kebetulan di sekolah kami itu tidak ada anak yang difabel. Nah, untuk praktek baiknya nanti itu seperti apa? Ini kemauan Bu, terima kasih. Oh ya. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Monggo Bu Salamah. Oke. Oh iya, jadi di sekolahnya Pak Sugeng nggak ada anak yang difabel. Difabel itu kan yang cacat ya, tapi kan juga bisa Iya. ada anak yang tadi diseleksia bacanya itu nggak bisa. Mm-mm. Ini yang sewu Bapak di SD apa SMP apa SMA? Di SD. Anak SD kasusnya banyak, anak-anak yang membacanya belum bisa tuh namanya diseleksia, kalkulasi ya berhitung, lambat belajar, lambat memahami itu banyak. Kecuali tempatnya Bapak nggak ada masalah anak-anak numerasi, literasi, membaca itu berarti nggak ada masalah. Itu ya, jadi yang dimaksud dengan inklusif itu tidak selalu cacat fisik, tapi juga bisa cacat mental, atau juga tadi kecerdasan. Kecerdasan misalkan nggak bisa gambar, gitu juga bisa, keberagaman itu. Misalkan terus dia misalkan nggak bisa nulis angka dengan rapi, itu juga keberagaman. Kelas 5 kok tulisannya yang masih Y, A, G gitu, itu termasuk keberagaman, disleksia gitu. Gitu Pak. Kalau menurut saya sih itu. Kalau susah nanti ambil disleksia punya saya aja, kalau SD kan mesti banyak ya. Jadi SD itu kan disleksia pasti ya. Kelas berapa Pak ngajarnya? Kelas 1, Bu. Nah, kelas 1 apa lagi? Biasanya kelas 1 berarti belum bisa ini Pak. Nulis A aja mungkin A-nya itu gimana bentuknya ya. Gitulah. Itu dipakai Membedakan disleksia B aja dan Pak, C, saran Bu, saya. ya itu. Iya. Jadi kalau saran saya kelas 1 disleksia aja. Nanti ini punya saya bisa dimodifikasi yang disleksia tadi. Kalau kelas 1 disleksia, nanti lainnya bisa pakai kalkulasi ya kalau kelas rendah.
kalkulasi bisa. Kalkulasi itu ya anak Berhitung. membedakan tambah sama kurang nggak bisa kan, itu kalkulasi gitu. Jadi kalau kelas 1 2 nah SD malah permasalahannya lebih kompleks, lebih banyak gitu. Kalau SMP lebih kepada ini menurut saya mental. Kayak ansiet, SMK juga sama kayak ansiet gitu. Dia tapi di SD juga banyak yang ansiet, tapi jarang. Ansiet itu kecemasan berlebihan gitu. Kalau anak-anak yang SMP, SMK kan maaf sekali, misalkan mau mens tuh ya, mau premenstruasi itu kan dia marah dia temporary kan, dia temporary, jadi dia emosinya meledak. Ledak ini juga bisa dijadikan kasus. Kalau setiap bulan kok mesti marah, bagaimana menekan supaya premenstruasi itu atau pasca itu nggak marah-marah, ini bisa dijadikan studi kasus. Tapi bapak-bapak kayaknya nggak ini deh, nggak jeli kalau yang gitu. Biasanya ibu guru. Karena kalau perempuan kan gitu, itu bisa naik SMP, SMK. Tapi juga bisa yang kayak yang cerdas sekali juga bisa. Jadi masalahnya banyak. Nanti bisa sharing masalah-masalahnya enggak apa-apa, Pak. Tadi sudah ada di PPT, nanti Bapak bisa nyupli. Kalau saran saya, yang kelas 1 disleksia aja dipakai, Pak. Oh, Gitu, ini disleksia matur tuh nggak suwun. bisa membaca, belum bisa membaca. Ya, Nggih, nggih, gitu nggak Pak, nggih? nggih, Semangat. matur suwun Ibu. Terima Assalamualaikum. kasih Sama-sama. penjelasan dari Bu Salamah. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu yang lain? Ini sambil jalan, Bu. Ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa chat juga di grup WA, apakah ada ide yang ingin disampaikan, nanti bisa dibantu oleh tim dan Bu Salamah seperti itu. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:11, monggo Bu Salamah bisa memberikan closing statement pada pertemuan malam hari ini. Ya, terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya. Yakinlah setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah pondasi bagi mimpi besar di masa depan. Teruslah bergerak maju, karena impian hanya bisa menjadi kenyataan ketika kita berani melangkah untuk mewujudkannya. Terima kasih sekali. Selamat Luar malam, biasa. selamat tidur, dan jazakumullah khairan. Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, wabarakatuh. terima kasih Bu Salamah atas pendampingan pada malam hari ini yang luar biasa. Sebelum kami tutup, mungkin dari Pak Eko ada informasi? Eh, Hanya mensupport aja Bapak Ibu yang aksi nyatanya belum diupload, segera disampaikan saja. Nanti kalau mau berbagi atau sharing, minta tanggapan atau masukan ke kami, silahkan aja di share di grup WA. Atau yang bagi Bapak Ibu yang nggak pede atau nyaman nggak nyaman di grup, silahkan, kami mempersilahkan untuk jabri, tidak apa-apa. Harapan kami di grup itu nanti bisa dibaca sama-sama, terus nanti bisa belajar bersama-sama. Gitu aja, tambahin aja dari saya, Mas Mif. Oke, terima kasih Pak Eko. Bapak Ibu tetap semangat untuk menghadapi piloting PPG Guru Tertentu tahun 2024 gelombang 1. Ya, Bapak Ibu, ini sudah disusul dengan gelombang 2. Bapak Ibu sudah selangkah lebih maju ya. Tetap semangat, dijaga terus semangatnya. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya dari komunitas belajar guru pembelajar Demak dari Demak untuk Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sa. Izin keluar. Oke.